Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishijin Season 7 versi manhwa episode 36 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode ini, scene diawali dengan rangkuman flashback sejarah dunia bahwa dahulu kala sebelum adanya langit dan bumi dan 3000 dunia. Dunia ini terdiri dari 4 elemen, yaitu elemen tanah, air, api, dan angin. Dan sebelum semua itu, dunia terbentuk dari suatu ledakan besar atau yang disebut dengan fenomena Big Bang. Dan di dalam kekacauan itu sudah ada dewa yang pertama kali, yaitu sang dewa agung Tianda atau Tianyi. Dan kemudian di saat terciptanya api abadi, maka roh darah bumi pun juga terlahir. Hingga selang beberapa ribu tahun, roh darah bumi pun menemui dewa Tianyi untuk menantangnya berkelahi. Dan siapa yang menang maka akan menjadi guru dari yang kalah selama 2000 tahun. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh dewa Tianyi. Dan roh darah bumi pun menepati janjinya. Dan setelah itu lahirlah para naga dan juga burung Garuda. Dan dari api surgawi lahirlah ketiga dewa kuno. Mereka pun kemudian menciptakan para dewa-dewa dan makhluk hidup lainnya untuk menciptakan dunia yang seimbang. Akan tetapi hal itu malah membuat pertumpahan darah antar ras makhluk hidup. Pembunuhan pun terjadi di mana-mana. Sehingga hal itu membuat roh darah bumi pun berpikir untuk melenyapkan dunia ini dan melahirkan kembali dunia dan makhluk hidup yang baru. Jelas saja cara seperti itu ditentang oleh gurunya. Akan tetapi roh darah bumi yang semakin kuat dan perjanjian guru murid yang juga hampir selesai, Dewa Tianyi pun khawatir dia tak bisa mengalahkan roh darah bumi seorang diri. Sehingga ia pun mengajak ketiga dewa kuno untuk segera menghabisi roh darah bumi sebelum darah bumi melakukan rencananya. Dan tak disangka roh darah bumi pun begitu kuat, bahkan bisa menghajar guru dan ketiga dewa kuno itu. Tapi diam-diam dewa bulus tua pun menggunakan kelicikannya untuk meracuni roh darah bumi. Dan hal itu membuat roh darah bumi pun terbunuh dan berubah menjadi embrio dewa kembali. Dewa Tianyi pun kemudian memecah embrio roh darah bumi menjadi 5 bagian. Lalu Dewa Tianyi pun menyegel embrio roh darah bumi di jantung bumi untuk menyegel dan menekan roh darah bumi. Akan tetapi di luar prediksi, walaupun roh darah bumi sudah menjadi embrio dan dipecah menjadi 5, tapi dia mampu memanfaatkan kekuatan dari jantung bumi. Sehingga hal itu membuat jantung bumi yang bertugas menjaga keseimbangan langit dan bumi dan mengatur emosi dan hati manusia, kini malah membakar niat membunuh semua makhluk hidup. Dan akibatnya kini semua makhluk di 3 alam mereka saling bunuh-membunuh. Pembunuhan besar-besaran ini bertujuan untuk membentuk tubuh kembali roh darah bumi. Roh darah bumi pun menyerap semua darah hasil dari pembunuhan itu. Dan dari darah itu kemudian membentuk masing-masing embrio dari roh darah bumi dan melahirkan tubuh fisiknya kembali. Dan kekacauan itu membuat Tathagata dan Dewa Sasin serta Biksu Tong pun segera bertindak untuk segera menemukan sumber masalah dari kekacauan di dunia ini. Hingga akhirnya salah satu dari roh darah bumi pun muncul di permukaan untuk menemui Tathagata dan Dewa Sasin. Lalu Raja Kebajikan pun tiba-tiba diam-diam melakukan rencananya. Alih-alih dia menolong Dewa Sasin dari pengaruh iblis roh darah bumi, tapi ia malah memanfaatkannya untuk mendapatkan kekuatan baru dari iblis. Karena sejatinya Raja Kebajikan ini sangat serakah dan ingin menjadi pemimpin di 3 alam dan 3000 dunia. Tapi ia selalu bersembunyi di belakang kata kebajikan. Sedangkan tubuh roh darah bumi yang lain pun berada di alam baka untuk bertemu dengan Raja Jizowang. Di situ mereka membicarakan tentang rencana lama mereka, yaitu mengosongkan neraka agar terjadi kehancuran di seluruh dunia ini. Dan bersamaan dengan itu, tubuh roh darah bumi yang lain pun menemui Dewa Sasin dan Tathagata. Ia di situ menceritakan semua cerita tentang dirinya dan bagaimana sebenarnya kelakuan licik dari Raja Kebajikan kepada dirinya. Lalu ia pun juga membantu Sasin untuk mengeluarkan relik iblis yang tertanam dalam tubuh Dewa Sasin. Tapi hal itu digagalkan oleh para dewa surgawi dan dewa suruhan Raja Kebajikan, sehingga membuat Dewa Sasin pun gagal terselamatkan dan berubah menjadi iblis guys.
Serangkaian insiden pun terjadi. Dewa Sasin pun mengamuk dan menghajar para dewa surgawi. Ia pun juga akan membunuh Tathagata. Tapi tiba-tiba saja Tathagata diselamatkan oleh monster misterius dan dibawa ke tempat lain. Tapi di tempat lain itu, Tathagata tiba-tiba saja juga diserang oleh 3 dewa aneh suruhan dari Taizun. Hingga akhirnya Taizun pun muncul di medan pertempuran tempat Sasin mengamuk, melakukan siasatnya lagi dan memancing Dewa Sasin untuk masuk ke tungku 9 dewa untuk dipaksa melakukan percobaan formula baru alkimianya. Tapi sayangnya rencana Taizun pun gagal dan membuat Dewa Sasin menjadi sadar kembali dan lebih kuat. Walaupun relik iblis itu masih di dalam tubuhnya dan sewaktu-waktu bisa kambuh lagi, Taizun pun dengan kelicikannya juga mungkin diam-diam melakukan siasatnya lagi kepada Dewa Sasin ini. Lalu Taizun pun menyuruh Dewa Sasin untuk pergi menemui Tathagata di tempat lain untuk membunuhnya, alih-alih untuk balas dendam karena telah membuat Dewa Sasin menjadi iblis seperti ini. Hingga kemudian saat Taizun berada di surga 33 sendirian, ketika tubuh roh darah bumi pun datang menemuinya untuk melakukan perhitungan. Roh darah bumi pun kemudian menyatukan tubuhnya menjadi satu dan berubah menjadi wujud iblis yang sangat menyeramkan dengan kekuatan yang super dahsyat. Dan saat ini ia pun dengan mudahnya menghancurkan tungku kultivasi 9 dewa milik Taizun dan membakarnya di hadapan muka Dewa Bulus itu. Tungku kultivasi yang terbakar itu kemudian roh darah bumi lemparkan ke pulau tempat tinggal Taizun di surga 33, sehingga membuat pulau itu pun menjadi hancur juga. Dan terlihat kini tempat tinggal dan harta kesayangan Taizun pun sudah hancur berkeping-keping. Roh darah bumi pun lalu mencengkeram tiang penyangga surga 33 dan langsung melompat ke atas bola di situ sambil tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu burung tua kura-kura, kamu adalah orang munafik yang bisa menjadi hitam dan putih di sepanjang hidupmu. Dan tempat habitatmu kini sudah kuhancurkan untuk membayar semua kelicikanmu." Taizun yang sangat syok dan hanya bisa memandangi kehancuran itu. Di situ ia pun berkata, "Sialan, roh darah bumi, kenapa dia menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia menghisap kekuatan jantung bumi? Ini benar-benar di luar dugaanku." Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun langsung menghilang dan tahu-tahu sudah berada di belakang Taizun dan berkata, "Kamu benar, aku telah menyerap kekuatan dari jantung bumi." Taizun pun langsung sangat kaget. Lalu roh darah bumi pun meneruskan perkataannya, "Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja Dewa Tianyi tua yang tak terkalahkan itu. Sebenarnya dia ingin menggunakan jantung bumi untuk menyegelku, tapi sayang sekali jantung bumi membuatku menjadi lebih kuat." Taizun pun langsung menjadi sangat ketakutan dan bersujud di hadapan roh darah bumi dan berkata, Tolong, tidak perlu bertarung sama sekali, aku minta ampun." Roh darah bumi pun langsung tertawa terbahak-bahak. "Kau sangat lucu sekali, Bulus tua," ucapnya. Taizun yang sangat ketakutan itu pun terus saja memohon-mohon agar ia diampuni dan tidak dibunuh. "Roh darah bumi, kamu adalah orang yang paling nomor 1 di alam semesta ini. Tolong ampuni aku akan tunduk kepadamu." Roh darah bumi pun lalu menjawabnya, Bagus, akhlak kebajikan itu memang seharusnya seperti ini. Kau memang tak punya malu dan selalu bisa bertindak di luar dugaanku. Akan tetapi hanya karena kamu telah tunduk seperti seekor anjing, bukan berarti aku akan membiarkanmu hidup. Tolong beriku alasan untuk tidak membunuhmu." Taizun yang tak ingin mati itu seketika langsung mengeluarkan peninggalan dewa dari jidatnya dan langsung ia berikan kepada roh darah bumi sambil berkata, Ini aku telah menggunakan sebagian dari relik iblis Anda dan menyatukannya dengan peninggalan dewa yang saya miliki. Saya memberikannya kepada Anda sekarang sebagai ganti nyawa anjing saya. Tolong terimalah yang mulia." Lalu roh darah bumi pun hanya tersenyum dan berkata, "Nah, dengan semua trik busukmu, peninggalan ini telah kau buat dengan susah payah. Apakah akhirnya hanya seperti ini? Konyol sekali kau." Lalu roh darah bumi pun segera mengambil peninggalan itu dan langsung memecahnya menjadi 2. Taizun pun sangat terkejut dan berkata, "Kamu, apa yang kau lakukan?" Roh darah bumi pun di situ berkata, "Sekarang peninggalan iblis dan dewa ada di tanganku. Mungkinkah kau?" ucap Taizun yang sangat terkejut. Makwet duak.
Seketika roh darah bumi melemparkan peninggalan dewa ke kepala Taizun dan berkata, "Aku hanya mengambil milikku kembali, dan aku sama sekali tidak tertarik dengan peninggalan dewamu. Jadi aku mengembalikannya kepadamu." Terlihat Taizun pun terlempar dengan pukulan relik dewanya kepadanya. Dan roh darah bumi pun berkata lagi, "Dan karena kamu tampaknya tulus meminta maaf, aku akan memaafkan anjing seperti kamu." Taizun yang terkejut itu pun kemudian berkata, Kamu benar-benar melakukan ini? Tidakkah kamu khawatir untuk melepaskan harimau kembali ke gunung?" Mendengar perkataan Taizun itu, roh darah bumi pun hanya tersenyum dan berkata, "Harimau mana? Aku hanya melihat seekor cacing dan kutub busuk." Taizun yang mendengarnya pun sangat marah, tapi ia juga sangat takut, sehingga ia pun hanya bisa menangis dan berkata, "Kutub busuk katamu? Kamu. Huhuhuhu." Roh darah bumi pun lalu segera menelan peninggalan iblis yang sudah di tangannya itu, dan sambil berkata, "Saudaraku, mari bertemu kembali." Dan setelah menelan relik itu, roh darah bumi pun langsung berteriak, "Baiklah, saudaraku yang berada di dunia bawah, saatnya untuk kembali." Seketika roh darah bumi pun langsung menembakkan cahaya dari mulutnya ke langit. Seketika langit di surga 33 pun menjadi merah, dan awan pun menjadi tergulung-gulung seperti badai. Shin kemudian beralih memperlihatkan tubuh roh darah bumi yang lain yang sedang berada di alam baka bersama Raja Jizo. Mereka pun membicarakan Raja Siddhigarba yang sangat kuat dan Jizo yang tak mampu mengendalikannya, dan juga Raja Siddhigarba yang telah berkorban menjadikan Wukong hidup kembali, sehingga Wukong akan menjadi hambatan yang sulit untuk melakukan rencana mereka. Lalu roh darah bumi pun mengatakan lagi tujuan mereka berdua. Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi Buddha, membunuh para dewa, dan terbang ke langit di masa-masa yang sulit. Lalu Jizo pun berkata, "Suatu hari nanti aku pasti akan meninggalkan dunia bawah dan mewujudkan rencana itu, yaitu dunia akan menjadi terbalik." Roh darah bumi pun disitu pun lalu berkata, "Pembagian yin dan yang adalah langit dan bumi sesuai sumber penciptaan, sama sekali tidak bisa dibalik. Kamu memang terjebak dalam yin. Aku telah berada di dunia begitu lama. Aku memahami suasana hati yang tertekan, sama seperti saat aku dibagi menjadi 5. Di hari itu aku benar-benar putus asa." Dan Jizo pun berkata, "Tapi kamu berdiri hari ini di depan saya, itu membuktikan tidak ada yang mutlak di dunia ini. Para dewa itu adil, itu hanya lelucon konyol." Roh darah bumi langsung menjawab, "Jadi kamu hanya harus tetap percaya bahwa kesempatan akan datang suatu hari nanti." Dan tiba-tiba saja dari langit muncul petir seperti api yang menyambar ke dada roh darah bumi. Melihat hal itu, Jizo pun lalu berkata, "Kita berdua telah bertemu." Buddha iblis mengingat di dalam hati, "Apakah ini sudah waktunya?" Dan roh darah bumi pun langsung menjawabnya, "Ya benar, inilah saatnya. Aku akan berkumpul kembali dengan saudaraku." Seketika tubuh roh darah bumi pun perlahan-lahan menghilang. Jizo pun disitu kemudian berkata, "Selamat tinggal di bawah sinar matahari. Semuanya tergantung dirimu. Aku akan menghargai semua hal itu." Shin langsung beralih di tempat roh darah bumi yang sedang berada di tempat Taizun. Terlihat petir darah yang memasuki mulutnya. Roh darah bumi pun terlihat menikmati sensasi dengan apa yang dialami barusan dan berkata, "Saudara-saudaraku telah berkumpul. Kita menjadi begitu hidup lagi." Melihat roh darah bumi dengan kekuatan barunya yang menjadi lebih besar lagi ini, Raja Kebajikan pun terlihat tambah ketakutan. Dan tiba-tiba saja datanglah Tathagata dan Dewa Sasin ke situ. Shin kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong yang bertanya kepada Tuan Su tentang keberadaan jantung bumi. Dan terlihat Tuan Su pun sangat ketakutan dan tak berani menjawabnya, karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Biksu Tong pun langsung mulai berpikir dan berkata, "Bunuh diri? Kelihatannya monster 6 kekerasan terhadap roh darah bumi sangat takut. Kenapa ya?" Dan seketika Wukong pun juga terkejut karena tiba-tiba saja bocah hantu dan serigala pedang pun kabur. Wukong pun langsung berteriak, "Hei, jangan pergi, aku belum cukup menghajarmu." Terlihat kedua monster itu pun sangat ketakutan, dan mereka berkata akan bertarung kapan-kapan saja jika ada kesempatan. Yutao yang melihat kejadian lucu itu tak mau kehilangan momen itu dan langsung mencatatnya di bukunya. Dan setelah para monster itu kabur hanya karena pertanyaan yang dilontarkan dari Biksu Tong, Biksu Tong pun lalu berkata, "Mereka takut aku akan bertanya lagi.
Pertanyaan itu tidak boleh diabaikan untuk saat ini dan yang akan datang. Tuan Su pun di situ juga meminta maaf kepada Biksu Tong atas perbuatannya selama ini. Biksu Tong pun juga meminta maaf karena ia tak bisa menyerahkan tubuhnya untuk menolong para zombie-zombie penduduk desa Samsara, karena Biksu Tong masih harus menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Biksu Tong pun lalu berkata kalau ia tidak mau merepotkan Tuan Su lagi dan besok akan segera meneruskan perjalanannya kembali. Dan Tuan Su pun juga sangat berterima kasih dan menyuruh semuanya untuk beristirahat dulu di desanya. Di malam harinya terlihat Wukong, Biksu Tong dan Wuching pun berjalan-jalan di pasar. Wukong pun di situ berkata, untuk menenangkan 3000 dunia yang kacau ini, kita harus segera menemukan jantung bumi. Lalu Biksu Tong pun di situ juga berkata, jantung bumi itu pasti ada di dalam jalur monster ini. Dan tiba-tiba saja para penduduk di pasar itu pun langsung kabur terbirit-birit dan dengan cepat menghilang begitu saja. Wukong pun jadi keheranan dan berkata, mendengar kata-kata jantung bumi, semuanya jadi kabur begitu saja dan menghilang. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dan tiba-tiba saja Wukong pun di situ hanya terdiam dan terlihat murung. Biksu Tong pun langsung bertanya, Wukong, kenapa kamu murung begitu? Lalu Wukong pun berkata, kali ini aku kembali ke dunia. Awalnya untuk melindungi guru dalam perjalanan, tapi aku tidak sekuat dulu. Sepertinya kekuatanku tinggal sepertiganya saja. Kenapa ini? Dan tiba-tiba duak, seketika Biksu Tong pun langsung memukul kepala Wukong dengan keras. Wukong pun jadi sangat kesakitan. Biksu Tong pun berkata, Wukong, kamu jangan bodoh. Lalu Biksu Tong pun langsung memegang pundak Wukong dan berkata, selama kamu bisa kembali bersatu kembali sebagai guru dan murid, tidak ada lagi yang penting, Wukong. Wukong, jika kamu tidak dapat melindungiku, aku akan melindungimu sebagai seorang guru. Kamu tahu kan, kalau gurumu itu juga tidak selemah itu. Mendengar perkataan sang guru, Wukong pun hanya tertegun dan merasa terharu. Lalu tiba-tiba saja Wuching pun datang dan memberitahu gurunya kalau tangan Biksu Tong saat ini terbakar oleh api Wukong. Tapi Biksu Tong pun tampaknya tak mempedulikan tangannya yang terbakar dan berkata lagi, Wukong, saat kamu di neraka, apakah kamu melihat jiwa dari roh darah bumi dan Raja Tibet bersama-sama? Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Lalu Wukong pun menjawab kalau roh darah bumi dan Jizhuang tampaknya sudah saling kenal, sehingga Wukong pun juga merasa aneh. Dan terlihat Wuching pun masih khawatir dengan tangan gurunya yang terbakar itu. Dan dengan cepat ia pun segera meniup dan memadamkan api dari tangan gurunya itu. Biksu Tong pun terlihat masih saja berpikir dan berkata, mereka berdua berbeda. Ada hubungan apa mereka? Lalu Wukong pun kemudian berkata kalau mungkin Wuching bisa mencari tahu semua ini. Biksu Tong pun lalu berkata, benar, Wuching kan bisa pulang pergi melalui Yin dan Yang. Wuching, segera pergi ke alam baka untuk cari tahu ya. Dan tanpa basa-basi, Wuching pun langsung menyanggupinya. Wukong yang teringat dengan Xiaotian di alam baka kemudian berpesan kepada Wuching, Wuching, tolong untuk kau cari juga ya seorang temanku, seorang prajurit bernama Xiaotian. Sampaikan terima kasih padanya. Aku pasti akan menemukan jalan untuk menolongnya, agar hal itu membuatnya merasa positif. Lalu seketika muncullah bayangan Xiaotian dengan wajah sedih dan berkata, Raja Kera, masih ingat aku? Aku sangat tersentuh. Lalu Wuching pun kemudian menjawab, siap kakak. Ia pun langsung berangkat menuju ke alam baka. Lalu Biksu Tong pun disitu berkata, semuanya masih terlihat abu-abu. Entahlah, tapi hatiku merasa terganggu. Aku merasa sesuatu yang besar akan terlahir. Wukong pun langsung berkata, Guru, tidak peduli badai apa itu, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Dan saat Biksu Tong dan Wukong masih ngobrol, tiba-tiba saja lantai di bawah muncul sebuah pasir. Dan ternyata Wuching pun sudah kembali lagi dengan keadaan seperti terlempar. Dan tiba-tiba saja Wuching langsung terjatuh dengan tubuhnya terluka dan sebagian masih menjadi pasir. Seketika ia pun langsung minta tolong. Wuching, apa yang terjadi? Teriak Wukong di situ. Dan dengan keadaan yang terluka, Wuching pun lalu berkata, luar biasa, jalan untuk melalui dunia bawah. Ada seorang yang tiba-tiba memotongnya. Scene kemudian berpindah ke tempat roh darah bumi lagi, di mana saat ini Tathagata dan Dewa Sasin telah sampai di sana. Melihat mereka, roh darah bumi pun langsung berkata, dua sahabat baik yang sudah berumur 100 tahun, sudah lama tidak bertemu. Dewa Sasin yang pangling dengan wujud darah bumi sekarang kemudian berkata, kamu apakah roh darah bumi? Roh darah bumi pun langsung menjawab,
Benar, aku adalah roh darah bumi yang telah bersatu. Melihat surga 33 telah porak-poranda seperti ini, Dewa Sasin pun kemudian berkata lagi, tampaknya kali ini telah terjadi pertarungan yang sangat sengit. Roh darah bumi pun disitu langsung menyahut, pertarungan sengit itu tidak akan pernah terjadi. Aku hanya menunjukkan sedikit kekuatanku. Dan anjing ini langsung berlutut dan mohon ampun. Apakah kamu mengenalnya? Dia adalah salah satu dari 3 dewa yang harus diagungkan loh. Hahaha. Hei Raja Kebajikan, beritahu mereka semuanya yang sebenarnya tentang perilaku yang menjijikkanmu itu. Terlihat Taizun pun hanya terdiam dan keringetan karena sangat ketakutan. Dewa Sasin pun langsung mendekat dan berkata, hei Raja Kebajikan, kami ingin mendengarkan detailnya. Lalu Raja Kebajikan pun mulai bercerita. Hari itu di Danau Bulan Sabit, tujuan asliku adalah yang sebenarnya. Aku ingin merebut peninggalan ajaib dari roh darah bumi untuk kugabungkan dengan peninggalan Dewa Tao, lalu memurnikan relik itu ke langit untuk membantuku mendapatkan kekuatan dan menjadi pemimpin semua makhluk di 3 alam. Dan untuk mencegah kerugian, aku pertama kali memasukkan peninggalan iblis ke dalam hati Dewa Sasin untuk menggunakan kekuatannya yang menakjubkan. Aku kemudian menggunakan roh jahat dari tubuh Sasin untuk membantuku membuat formula alkimia. Dan tujuan lainnya, aku ingin menggunakan bagian peninggalan iblis hatinya untuk membuatnya tunduk di bawah kakiku. Tapi sayangnya semua itu gagal dan tak berfungsi. Lalu saat Dewa Sasin ingin aku untuk membunuhnya, aku diam-diam memasukkan racun hati biru murni agar jika nanti jiwa iblis di hatinya bangkit, racun itu dapat membunuhnya. Mendengar penjelasan dari Raja Kebajikan itu, Tathagata pun lalu berkata, Dewa Sasin, tidak ada yang salah dengan semua spekulasiku. Memang semuanya adalah konspirasi dari Raja Kebajikan Taizun ini. Lalu Dewa Sasin pun juga berkata, hei Raja Kebajikan, kamu itu adalah satu-satunya yang tersisa dari ketiga dewa kuno. Tapi yang kau lakukan ini adalah hal yang tidak tahu malu. Kamu sangat mengecewakan. Taizun pun disitu hanya terdiam karena sangat ketakutan dan merasa panik. Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun langsung menginjak kepala Raja Kebajikan. Ia pun dengan sinis langsung berkata, wah, 3 dewa kuno apanya? Mereka semua sampah bermuka 2. Roh darah bumi ini akan menggulingkan 3000 dunia dan tak akan ada lagi nama 3 dewa kuno. Mendengar perkataan roh darah bumi itu, Dewa Sasin dan Tathagata pun langsung saling melirik satu sama lain. Menggulingkan dunia, ucap mereka dalam hati. Lalu roh darah bumi pun mengangkat kedua tangannya dan berkata, temanku, kita tidak ada permusuhan. Aku tidak mengenal kalian berdua. Apakah kalian mau mengikutiku? Roh darah bumi ini akan membangun ulang 3000 dunia baru. Dan setelah mereka berdua saling melirik dan tahu roh darah bumi akan melancarkan rencananya, Tathagata pun langsung merapatkan kedua telapaknya dan berkata, yang mulia, Tathagata minta izin. Dan Dewa Sasin pun berkata, maaf, saya mempunyai pikiran yang berbeda. Dan saya, Dewa Sasin, tak akan mau tunduk kepada siapapun. Jelas saja hal itu membuat roh darah bumi pun kesal dan berkata, tawar-menawar itu hanya untuk uang. Seketika roh darah bumi pun langsung melayangkan kedua kakinya dan dua kaki yang kekar itu langsung menendang Tathagata dan Dewa Sasin secara bersama-sama. Tathagata pun langsung terpental sangat jauh menembus awan. Tathagata, teriak Dewa Sasin yang langsung memutar tubuhnya dan segera mendaratkan tubuhnya. Melihat hal itu, roh darah bumi pun langsung melayangkan pukulannya dan berteriak, Dewa Sasin yang sombong, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuatmu menyerah. Dua. Terlihat Dewa Sasin pun langsung berusaha menangkis dengan tangan kirinya. Dan sambil menahan tangan yang sangat kekar itu, Dewa Sasin pun berkata, Anda dan saya tidak memiliki permusuhan, tetapi Anda ingin mengajakku bertarung. Iya. Seketika Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan serangan tangan 1000 bayangannya sambil berteriak, aku akan benar-benar menghadapimu. Dan dua. Perlihatkan Wuching yang akan menuju ke dunia bawah. Di saat ia disuruh gurunya untuk menyelidiki tentang hubungan Raja Tibet Jizo dengan roh darah bumi. Selama bertahun-tahun, Sa Wuching dengan bakatnya mampu pulang pergi ke dua dunia ini, yaitu alam bakat dan dunia manusia dengan sesuka hatinya dan lancar jaya. Hingga akhirnya hari ini saat akan mencapai lantai 18 neraka, Wuching tiba-tiba tak bisa mencapainya. Wuching pun sangat terkejut dan bingung.
Apa ini yang menghentikanku? Ucapnya. Dan tiba-tiba muncullah Siti-Garba di hadapannya, sehingga hal itu membuat Wuching pun sangat kaget. Terlihat tubuh Siti-Garba di situ sangat besar sekali. Siti-Garba pun menghentikan gerakan Wuching dan meletakkan tubuh Wuching di telapak tangannya dan berkata, "Hei bocah, berhenti di sini. Mulai hari ini kau jangan lagi keluar masuk ke neraka ini. Kembali kau." Seketika Siti-Garba pun langsung melemparkan tubuh Wuching ke dunia. Dan saat terlempar, terdengar Siti-Garba yang berteriak, "Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha. Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha. Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha." Hingga kemudian Wuching pun terluka dan terlempar ke dunia. Dan ia juga langsung mengatakan kepada Wukong kalau neraka tidak kosong. Dan Siti-Garba bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha. Wukong pun lalu mendudukkan Wuching, dan ia pun meletakkan tangannya ke dada Wuching sambil berkata, "Adik, jangan khawatir, kamu sekarang aman." Wuching pun lalu berkata, "Maafkan aku guru, Siti-Garba yang menghadangku di neraka barusan membuatku hampir mati." Biksu Tong pun langsung berkata, "Wuching, itu bukan salahmu, hanya perdamaian adalah hal yang terpenting." Lalu Wukong pun berkata, "Siti-Garba sial, sebenarnya apa tujuan manusia ini?" Biksu Tong pun di situ menjawab, "Tampaknya ini adalah peringatan yang sangat mengerikan. Untuk itu, pertama-tama kita harus mencari tahu hubungan Raja Tibet itu dan roh darah bumi. Dan tentu saja, mencari tahu sesegera mungkin tentang jantung bumi adalah hal yang paling penting." Scene kemudian beralih di surga 33, di mana saat ini Dewa Sasin sekuat tenaga menyerang roh darah bumi dengan tapak 1000 budanya. Dewa Sasin pun di situ berteriak, "Kau ingin aku menyerah padamu, roh darah bumi? Kau sama sekali tidak memiliki kemampuan itu." Dan duar, roh darah bumi pun langsung terpental. Tapi tak berhenti di situ, Dewa Sasin pun lalu merilis jurusnya lagi. Sedangkan roh darah bumi pun langsung berputar dan mendarat di situ. Dewa Sasin pun lalu berteriak, "Kalau harus disalahkan, salahkan kau juga yang tak malu berbicara terlalu banyak." Seketika Dewa Sasin pun merilis jurus perisai roda biru dan langsung menyerang roh darah bumi. Dan krak, tebasan roda biru itu pun langsung menebas tepat di atas kepala roh darah bumi. Tapi tampaknya roh darah bumi pun masih bisa menahan serangan itu. Roh darah bumi pun di situ cuma meringis dan lalu berkata, "Sasin, kamu memang luar biasa." Dan tiba-tiba saja terlihat muncul rantai bola api yang menjalar dari langit. Api-api itu langsung menyambar ke sekeliling mereka. Dan roh darah bumi pun berkata lagi, "Namun Sasin, tahukah kamu kekuatan apa yang paling kuat di 3000 dunia?" Pertanyaan itu langsung membuat Sasin terkejut. Seketika dari langit pun muncul api-api surgawi yang berwarna-warni. Api-api itu lalu membentuk wujud naga. Api-api surgawi itu pun langsung berterbangan dan menuju ke arah roh darah bumi. Dan terlihat kini roh darah bumi pun dikelilingi oleh api-api berwujud naga yang berwarna-warni. Dan tiba-tiba saja api-api itu secara bergantian terserap ke tangan kiri roh darah bumi. Lalu roh darah bumi pun di situ berkata, "Kekuatan terkuat itu adalah toleransi, yaitu segala sesuatu di alam semesta, lalu singkirkan sumurnya." Api-api naga warna-warni itu pun lalu semua masuk ke dalam tangan roh darah bumi yang kekar itu. Tangan roh darah bumi pun terlihat menyala dan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dewa Sasin yang melihat hal itu pun langsung terpana. "Ini sangat buruk," ucapnya. Roh darah bumi itu pun lalu nyengir dan langsung melompat untuk memukul Dewa Sasin dan berteriak, "Sasin Guanyin, kekuatanmu itu hanya usaha pribadi, tapi kekuatanku roh darah bumi ini." Dadawar. Seketika tangan kiri yang telah menyerap api surgawi pun langsung memukul dengan keras tepat ke dada Dewa Sasin. Dan roh darah bumi pun berteriak lagi, yaitu dari memaksa semua makhluk hidup. Seketika api naga warna-warni itu pun langsung menembus tubuh dari Dewa Sasin. Dan tak berhenti di situ, roh darah bumi pun lanjut memukul Dewa Sasin dari atas dengan tangan kanannya. Dan dawar. Hal itu membuat Dewa Sasin terlempar dan terjun bawah dengan keras. Roh darah bumi pun di situ langsung berkata, "Bagaimana dengan kekuatanku ini, hah?" Taizun yang melihat itu pun kemudian berkata, "Roh darah bumi dengan mudahnya mengalahkan Dewa Sasin. Jika tubuhnya ditambah dengan jantung bumi, apa jadinya?" Dan tiba-tiba saja ketika dewa murid Taizun pun datang. "Taizun, Anda," ucap mereka khawatir dengan kondisi bosnya itu. Lalu Taizun pun menjawab, "Situasinya sekarang tidak menguntungkan.
kita hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Dewa racun api pun berkata, lalu bagaimana dengan Anda? Kami bertiga, kami akan melindungi Anda. Lalu Taizun pun langsung berkata kepada para muridnya, aku ingin tinggal dan menonton saja di sini. Kalian kembalilah, dan kalian harus mengingat 8 kata tentang memelihara energi dan menyimpan energi kunci ya. Buddha tidur pun langsung menguap, dan ketika murid Taizun pun langsung pergi dari situ. Dan sambil pergi, dewa pakaian kotor pun berkata, kedua dewa surgawi Tathagata dan Sasin menyusul ke sini. Apakah mereka bisa layak melawan kekuatan roh darah bumi? Dewa racun api pun lalu berkata, mereka tampaknya tidak punya pilihan lagi. Dan Buddha tidur pun di situ juga berkata, jika Taizun saja tak mampu melawannya, reinkarnasi kita tampaknya akan sia-sia juga. Ayo pergi saja. Scene beralih di surga 32. Terlihat di situ sesuatu yang jatuh dengan keras di atas awan, dan ternyata itu adalah Dewa Sasin yang jatuh akibat pukulan dari roh darah bumi. Dan tak disangka di situ muncul banyak awan-awan kecil dan lucu yang langsung menyambut dan mengerubung Dewa Sasin. Mereka pun dengan antusias berteriak, dewa, 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 dewa. Hal itu membuat Dewa Sasin pun jadi tampak kebingungan. Scene kemudian berpindah di tempat Biksu Tong. Biksu Tong pun di situ berpesan kepada Yutao untuk mencari tahu hubungan antara roh darah bumi dengan Jizo. Yutao pun langsung berkata, jangan khawatir guru besar, aku akan pergi ke surga untuk mengumpulkan kitab suci secepat mungkin. Aku akan ke pavilion untuk mencari buku-buku kuno dan menemukan hubungan antara roh darah bumi dan Raja Tibet. Dan Biksu Tong pun lalu berpesan kepada Putri Tengkorak dan Baisi agar standby dan jaga-jaga di tempat Tuan Su untuk melindungi penduduk jika ada ancaman dari luar. Dan Biksu Tong pun juga berpesan kepada Aoye untuk tinggal sementara di sini dulu karena dia baru saja sembuh. Tuan Su pun di situ juga sangat berharap apa yang akan dilakukan Biksu Tong dapat berjalan dengan baik, dan ia juga meminta maaf karena tak bisa membantu lebih banyak lagi. Tapi ia pun seketika memberikan sebuah kantong kepada Biksu Tong, berharap benda itu suatu hari dapat membantu Biksu Tong. Biksu Tong pun jadi bertanya apa yang ada di dalam kantong itu. Dan Tuan Su pun menjelaskan kalau ini adalah tanaman rumput reinkarnasi, dapat memiliki efek menghidupkan kembali seorang satu kali lagi. Dan Tuan Su pun berharap ini nanti dapat membantu Biksu Tong. Biksu Tong pun sangat berterima kasih atas pemberian harta itu dan segera membawanya. Dan kini Biksu Tong bersama Wukong dan Wuqing pun berangkat untuk memulai perjalanannya mencari jantung bumi. Mereka pun kini berjalan melewati jalan yang panjang di tengah-tengah batu kota-kota. Mereka pun berjalan terus-menerus tanpa istirahat sampai malam hari. Wukong pun di situ mulai bosan dan berkata, guru, kita mau kemana menemukan jantung bumi? Apakah kamu punya petunjuk? Biksu Tong pun kemudian menjawab, sejujurnya aku sebagai seorang guru, aku tak tahu apa-apa. Wuqing dan Wukong pun jadi terkejut mendengarnya. Hah? Ucap mereka. Lalu Biksu Tong pun mendangak ke atas sambil merapatkan telapaknya dan berkata, tapi percayalah pada guru, dewa akan selalu memelihara dan membimbing kita walaupun dalam kegelapan. Dia akan menunjukkan jalan kepada kita. Mendengar kalimat itu, Wukong pun jadi heran dan berkata, apa? Dewa? Seketika Biksu Tong pun langsung tertegun dan terdiam. Wuqing pun juga terkejut dan Wukong pun berkata lagi, maksud guru dewa surga kah? Seperti mata tiga dan Sasin Guanyin. Lalu Biksu Tong pun berkata, bukan itu maksudku. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, aku tahu letak jantung bumi di mana. Mereka bertiga pun jadi bingung suara siapakah itu, karena mereka semua tak ada yang berkata seperti itu. Lalu suara itu berbunyi lagi dan berkata, hei, aku berada di kantung di dalam pinggangmu Biksu. Biksu Tong pun jadi terkejut dan langsung mengambil kantung itu dan membukanya. Dan terlihat itu adalah sebuah rumput yang bisa berbicara seperti manusia. Dan rumput reinkarnasi itu pun langsung berkata, apa yang tidak berani dikatakan Sufu, aku berani untuk mengatakannya. Aku tahu jantung bumi di mana. Scene kemudian beralih memperlihatkan Dewa Sasin yang masih kebingungan karena dikerubungi oleh awan-awan kecil di surga 32. Di surga 32 ini ada begitu banyak hal yang aneh, ucap Dewa Sasin di situ. Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun dikejutkan oleh sesuatu, karena di agak kejauhan terlihat cahaya sinar merah api yang menembus awan. Awan-awan kecil pun juga terkejut melihatnya. Dan ternyata itu adalah roh darah bumi guys.
Ia pun di situ langsung berkata, Dewa Sasin Guanyin dikenal sebagai master nomor 1 di 3000 dunia. Mari kita lanjutkan. Dewa Sasin pun di situ jadi panik karena memang kekuatan roh darah bumi saat ini bukan kaleng-kaleng. Roh darah bumi pun lalu berkata lagi, hei dewa tertinggi surga, di mata semua makhluk kau adalah dewa tertinggi, tetapi takdir masih menginginkan dewa yang lebih tinggi lagi. Di sini aku akan merebut gelar dewa tertinggi itu. Dan untuk membedakan antara superior dan inferior, ayo kita bertarung tanpa henti. Kita lihat siapa yang masih hidup. Dewa Sasin pun hanya terdiam. Lalu ia pun duduk bersila dan langsung berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu. Melihat hal itu, roh darah bumi pun lalu berkata, sudah terlambat. Apakah sekarang kau masih mau berpikir? Terlihat Dewa Sasin pun tetap fokus dan tak peduli dengan perkataan roh darah bumi itu. Di dalam meditasinya itu, Dewa Sasin melihat bahwa tubuhnya dilumat habis oleh roh darah bumi. Ia pun langsung terkejut dan tersadar kembali dari meditasinya itu. Dan setelah tersadar, ia pun langsung melihat roh darah bumi sudah berada di hadapannya. Roh darah bumi pun lalu berkata, dalam meditasimu itu, apa yang kau temukan? Dewa Sasin yang tahu kalau ia tak mungkin menang dengan roh darah bumi, tangannya yang mengepal pun kini ia lemaskan kembali. Lalu ia pun berkata, roh darah bumi, pertarunganmu denganku tampaknya sudah cukup. Baru saja aku menggunakan sihirku, dan aku telah melihat akhirnya bahwa tak ada gunanya lagi bertarung karena aku tak bisa mengalahkanmu sama sekali. Mendengar hal itu, roh darah bumi pun langsung meringis, dan ia pun langsung tertawa terbahak-bahak sambil berkata, sang dewa pembunuh Sasin Guanyin, kekalahanmu sungguh menarik. Sampai-sampai aku tidak paham dengan cara kekalahanmu ini. Lalu Sasin pun terlihat menahan kekesalannya dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja. Jangan banyak bicara. Datanglah dan ambil nyawaku. Lalu roh darah bumi pun langsung berkata, membunuhmu? Aku tidak akan membunuhmu. Jika aku mau, pukulan itu bisa langsung membunuhmu, karena kamu akan menjadi tangan kanan raja di 3000 dunia baru di masa depan. Ayo bantu aku membawanya bersamamu, pimpin semua makhluk hidup dunia baru yang penuh kebahagiaan. Suatu hari nanti kamu akan ikuti aku dengan sukarela. Mendengar perkataan roh darah bumi itu, Dewa Sasin pun langsung sangat terkejut, dan roh darah bumi pun terlihat akan terbang dan berkata, ucapkan selamat tinggal pada hari ini, relik iblis di dalam hatimu. Untuk saat ini aku tidak akan mengambilnya kembali. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Dan sebelum pergi meninggalkan Dewa Sasin di situ, roh darah bumi pun berkata lagi, pikirkan baik-baik. Seorang pria yang cerdas pasti akan mengambil kesempatan ini. Jangan sia-siakan bakatmu, Sasin. Kamu harus mengerti. Seketika roh darah bumi pun langsung melesat pergi dari surga 32. Dan terlihat kini Dewa Sasin pun sangat kalut dan marah dengan keadaannya sekarang ini, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa melawan roh darah bumi. Dan juga iblis di dalam hatinya sangat menjadi beban buatnya sebagai dewa surgawi yang berjalan dalam kebajikan. Ia pun lalu berteriak, apa? Aku akan mengikuti jalan iblis ini. Dan dengan matanya yang sudah memerah, ia pun berteriak, aku lebih baik bunuh diri daripada menjadi bonekamu. Seketika tangannya pun mengeluarkan kekuatan dan akan membunuh dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba saja awan-awan kecil pun langsung mengerubutinya dengan jumlah yang sangat banyak dan berkata, Dewa, tolong jangan mati. Dewa, jangan mati, Dewa. Dan awan-awan kecil dan lucu itu pun perlahan-lahan membuat amarah Dewa Sasin menjadi reda. Matanya yang memerah pun berubah menjadi normal kembali. Lalu Dewa Sasin pun berkata, ya, belum saatnya aku mati. Baru saja aku hampir ditelan oleh jiwa iblisku. Tapi untungnya aku ditarik oleh awan-awan kecil ini kembali. Jika aku mati, 3000 dunia, siapa yang akan menjaganya? Kenapa aku sempat berpikiran pengecut seperti ini? Terima kasih semuanya. Aku akan hidup untuk mencegah roh darah bumi yang akan menghancurkan 3000 dunia. Dewa Sasin pun langsung menatap ke atas sambil berkata, selamat tinggal. Ia pun lalu terbang meninggalkan surga 32 dan akan menuju ke surga 33. Terlihat awan-awan kecil di situ pun tersenyum melihat Dewa Sasin yang tidak jadi mati. Sin lalu beralih Dewa Sasin yang sudah sampai di surga 33. Terlihat ia sudah berada di depan Taizun yang saat ini masih berlutut di atas piring terbangnya. Dewa Sasin pun berkata, hei Raja Kebajikan,
Apa yang ingin kau katakan? Lalu Raja Kebajikan pun menjawab, tentang pemenang dan pecundang, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sepertinya roh darah bumi tidak hanya melepaskan aku, tetapi juga membiarkanmu pergi ya. Lalu Dewa Sasin pun berkata, roh darah bumi telah membiarkan harimau kembali ke gunung. Suatu saat dia pasti akan menyesalinya. Taizun pun di situ kemudian melirik sesuatu dan berkata di dalam hatinya, racun hati kaca biru murni. Sungguh itu adalah racun paling aneh di dunia. Bukan hanya Sasin tidak menyadari bahwa racun itu ada di dalam dirinya, bahkan roh darah bumi pun juga tak menyadari saat aku menyembunyikan dalam tubuhnya. Hei Taizun, kamu masih memiliki secercah harapan. Dewa Sasin pun lalu bertanya kepada Taizun kemana perginya roh darah bumi. Taizun pun langsung menjawabnya, mana aku tahu. Yang ku tahu adalah roh darah bumi harus menemukan bagian terakhir dari 5 bagian tubuhnya agar bisa mendapatkan kekuatan penuhnya. Dan bagian tubuh terakhirnya ini terletak di sebelah jantung bumi. Lalu Dewa Bulus pun kemudian berkata kepada Sasin, sekarang roh darah bumi musuh kita bersama Sasin. Jika dia tidak dihentikan, seluruh 3000 dunia akan hancur dan semua makhluk hidup berada dalam malapetaka tak terhindarkan. Mendengar hal itu, Dewa Sasin pun langsung berkata, hei Raja Kebajikan, kamu ingin bekerja sama denganku menghadapi roh darah bumi? Bagaimana bisa aku mempercayaimu lagi? Taizun yang masih dengan kepala tertunduk itu pun lalu berkata, Sasin, aku tidak bisa mengharapkan kamu untuk memaafkanku. Aku hanya jujur pada diri sendiri atas apa yang telah kulakukan dan aku ingin bertobat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahanku. Dewa Sasin di situ hanya melirik dengan sinis Dewa Bulus itu dan berkata, masalahmu mari kita bicarakan nanti. Di mana Tathagata? Dan Taizun pun menjawab, setelah Tathagata terkena tendangan roh darah bumi ke atas, dia belum muncul lagi. Sasin pun jadi keheranan dan langsung berkata, ini sudah merupakan akhir dari surga 33 paling atas. Di atasnya lagi, apa itu? Dan Taizun pun menjawab, yaitu surga 34 yang berada di luar langit. Jelas saja hal itu langsung membuat Dewa Sasin keheranan, karena ia baru tahu kalau masih ada surga lagi di luar langit. Lalu Taizun pun berkata lagi, surga 34 itu, yaitu adalah taman keheningan dewa, sebuah dunia yang tak pernah diketahui siapapun. Dan disitulah Dewa Tianyi berada. Sontak saja Dewa Sasin pun langsung kaget dan berkata, Dewa Tianyi. Beralih lagi di tempat Biksu Tong, terlihat rumput reinkarnasi berkata kalau ia berani mengatakan apa yang tidak berani Tuan Sufu katakan, yaitu ia tahu jantung bumi di mana. Biksu Tong pun lalu menjawab, hei, bagaimana mungkin rumput kecil sepertimu mengetahui keberadaan jantung bumi? Rumput kecil itu pun langsung kesal dan berkata, rumput kecil apa? Hei, aku terkenal dengan rumput reinkarnasi. Aku adalah mayat hidup 6 bagian yokai tertinggi di masa yang suci. Tetapi Sufu tidak ingin aku mendapatkan masalah, jadi aku dikirim untuk membantumu menemukan jantung bumi. Biksu Tong yang masih ragu itu pun lalu bertanya pada Wukong, Wukong, bagaimana menurutmu? Wukong pun langsung menjawab, akhirnya ada petunjuk tanpa laut untuk menemukan jarumnya. Rumput reng pun langsung melompat dan berlari. Ayo temukan jantung bumi, semuanya, ayo ikuti aku. Wukong pun juga langsung berkata, oke, ayo, aku akan membawamu. Seketika rumput reng pun langsung melompat ke atas kepala Wukong. Ia lalu dengan semangatnya menunjuk ke depan dan berkata, ikuti perintahku, ayo pergi ke selatan. Biksu Tong pun langsung berkata juga, bagus, ayo pergi ke selatan. Rumput reng pun langsung berteriak, hei biksu, untuk saat ini aku yang memberi perintah, bukan kamu. Tolong hargaiku sedikit ya. Dan hal itu langsung membuat Biksu Tong terdiam guys. Hingga akhirnya mereka pun sudah sampai di padang pasir. Dan saat ini sedang terjadi badai pasir dengan angin yang cukup kuat, sehingga mereka pun harus berhati-hati berjalan di situ. Rumput reng yang saat ini memimpin perjalanan ini langsung berkata, jangan takut, selama kita memiliki kepercayaan diri, bekerja keraslah untuk maju ke depan. Kesulitan apapun harus bisa diatasi. Wuching yang merasa badai pasir ini sangat kuat, lalu ia berkata, tapi kita akan melawan angin sekarang. Bukankah itu terlalu menguras tenaga? Rumput reng pun langsung menjawab, saudaraku, kamu benar, tidak perlu berhadapan langsung. Kalau begitu semuanya belok kanan. Biksu Tong pun juga lanjut berteriak,
Ayo belok kanan, kita hindari dulu badai ini. Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun sangat kaget karena tanah yang diinjaknya langsung ambles. Ternyata ia pun langsung terperosok ke tebing padang pasir yang miring ke bawah. Wukong dan Wujing pun langsung segera menyusulnya. Lalu rumput reng pun disitu berkata, apakah kamu melihatnya? Di sini kalian bisa bersembunyi dari angin dan pasir. Aku sangat pengalaman, sehingga aku bisa memandu jalan dengan bijak. Semua tempat ini ada di bawah kendali rumput reinkarnasi ini. Kupastikan di sini benar-benar aman. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun merasakan sesuatu. Apakah itu? Ucapnya. Dan ia pun langsung melihat ke belakang dan berkata, apa? Karena ternyata dari belakang Biksu Tong terlihat monster cacing yang sangat besar yang sudah mangap dan hap. Seketika Biksu Tong pun langsung dimakan oleh monster itu. Wukong dan Wujing pun langsung kaget melihatnya. Perlihatkan flashback sedikit ketika Tathagata ditendang oleh roh darah bumi. Tendangan roh darah bumi itu membuat Tathagata langsung terlempar ke atas dengan keras dan menembus langit keluar dari surga 33. Dan kini Tathagata pun tak tahu sekarang ini dia sampai di mana. Lalu kini terlihatlah sebuah benang sutra laba-laba dan tampak laba-laba kecil yang berjalan di sutra itu. Dan ternyata saat ini Tathagata terjebak di sarang laba-laba di suatu tempat setelah ia terlempar oleh tendangan roh darah bumi waktu itu. Tathagata yang baru sadar pun jadi bingung. Ia pun lalu melompat dan meloloskan diri dari jaring laba-laba itu dan jatuh ke tanah. Tempat apa ini? Ucapnya. Tathagata pun mulai berdiri. Ia pun berjalan dan memperhatikan tempat itu. Dan terlihat tempat itu merupakan hutan belantara yang sangat aneh, ucap Tathagata. Tathagata pun lalu dikejutkan oleh sesuatu. Ia pun mendengar suara seseorang di hutan itu. Mendengar hal itu, Tathagata pun langsung berlari untuk mencari dari mana suara itu berasal. Apakah ada orang lain di sini? Ucapnya sambil ia berlari. Suara-suara itu pun terdengar seperti seseorang yang saling berbicara dan terdengar dengan jelas. Tathagata pun terus berlari untuk mencari sumber suara itu dan berkata dalam hati, kedua suara ini, yang satu kuat dan nyaring, yang satunya lagi lemah. Jelas suara ini berasal dari orang yang sama sekali berbeda. Hingga akhirnya Tathagata pun sampai di sebuah tebing dan air terjun. Dan ia melihat dua orang yang saling berbicara di atas batu. Yang satu adalah orang dengan perawakan gendut, dan satu lagi berperawakan cungkring dan sedang malas-malasan di atas batu. Orang gendut yang bernama Tianren Yueba itu sambil menunjuk-nunjuk kepada yang cungkring itu berkata dengan keras, Guan Taois, apakah sudah cukup istirahatmu? Ayo bertarung lagi bersamaku. Jangan buang-buang waktu lagi. Taois yang masih saja tiduran di situ kemudian menjawabnya, sudah berapa lama kita bertengkar? Tidakkah kamu belum bosan? Tetapi jika kamu ingin melanjutkan, tentu saja aku akan menemanimu sampai akhir. Tianren pun langsung berteriak, ayo kita bertarung. Seketika kedua tangannya pun langsung mengepal. Baiklah, baiklah, jawab Taois di situ. Iya, Tianren pun langsung melompat dan akan menyerang Taois dan berteriak, kali ini aku pasti akan mengalahkanmu. Dan dua, seketika adu kekuatan pun terjadi antara kekuatan hijau pukulan dari Tianren dan kekuatan merah dari pukulan Taois. Kita telah bertarung selama 1000 tahun, tapi telapak tanganmu masih sedikit lemah dan tidak ada perkembangan sama sekali, teriak Tianren. Taois pun lalu menjawab, kekuatanku belum meningkat. Apakah kau pikir kekuatanmu sudah meningkat? Tathagata yang dari tadi memperhatikan kedua orang itu jadi terkejut dan berkata, apa? Dua orang ini telah bertarung selama ribuan tahun. Dan dua. Terlihat kini Tianren dan Taois pun bertarung dengan sangat sengit dan heboh. Adu pukulan pun terjadi dengan sangat dahsyat. Ledakan-ledakan pun timbul dari adu pukulan itu. Tianren pun lalu berteriak, hei, tunjukkan padaku jurus barumu. Dan sambil kedua tangannya di belakang, Taois pun berkata, tentu saja aku tak akan mengecewakanmu. Dan serak. Seketika Taois pun langsung mengeluarkan jurus sambaran rambut pecut api yang langsung menyabet tubuh Tianren yang gemuk itu. Dan terkena serangan itu, Tianren pun tampak tersenyum dan berkata, seranganmu sangat menyakitkan, tapi aku sangat menikmatinya. Taois pun lalu berkata, hei, bagaimana dengan kekuatanmu? Tunjukkan jurusmu yang baru. Tianren pun langsung saling memukulkan kedua tinjunya. Dan ia pun melompat dan akan segera menyerang Taois sambil berteriak, tentu saja ada. Rasakan ini.
Seketika kedua tinju Tianren itu langsung mengeluarkan cahaya merah. Taois yang akan menerima serangan itu malah tertawa dan berkata, "Hahaha, kau terlalu memaksakan diri. Apakah kau sudah cukup mampu mengeluarkan jurus ini?" Tianren pun dengan penuh semangat langsung memukulkan tinjunya ke arah Taois sambil berkata, "Kamu akan segera tahu." Dan duar, ledakan pukulan Tianren pun langsung mengeluarkan petir-petir bercahaya emas yang terang. Serangan itu pun sangat dahsyat. Bahkan tebing yang terkena serangan itu pun langsung hancur. Tathagata pun juga tak luput akan terkena sambaran itu, sehingga ia pun mengeluarkan suara "Ah!" Seketika hal itu langsung membuat Tianren dan Taois pun tersadar kalau ada orang luar di situ. Mereka pun dengan cepat melesat ke arah Tathagata. "Hei, berani-beraninya datang ke sini memasuki tempat latihan di surga 34." Dan tanpa basa-basi, Taois pun langsung menyerang Tathagata dan berkata, "Kau telah melanggar aturan, mati kau." Dan duar, untung saja Tathagata pun segera melompat dan menghindari serangan itu. Dan kini giliran Tianren yang langsung mendekat kepada Tathagata. "Hei, kalian berdua salah paham," ucap Tathagata yang langsung mengeluarkan segel Budanya untuk melindungi dirinya. Dan duar, seketika pukulan Tianren pun langsung melayang memecahkan segel Buddha emas Tathagata dan dengan telak meninju wajah Tathagata dengan sangat keras. Shin kemudian langsung beralih memperlihatkan Biksu Tong yang termakan oleh monster cacing raksasa. Wukong pun dengan cepat langsung melompat sambil mengayunkan tongkat emasnya. "Hei, monster cacing jelek, mati kau!" teriak Wukong. Rumput Reng pun langsung berteriak, "Hei, jangan sakiti binatang itu!" Dan serak, seketika Wukong pun langsung membelah monster cacing jelek itu. Dan hal itu langsung membuat Biksu Tong pun keluar dari mulut cacing itu. Wukong pun langsung berkata, "Guru, apakah kamu terluka?" Biksu Tong pun langsung memperhatikan tubuhnya dan berkata, "Gigi cacing ini tidak tajam, aku tidak terluka, tapi ini sangat bau." Seketika Wukong pun juga ikut mencium lendir di tubuh Biksu Tong. Dan huesor, Wukong pun juga langsung muntah mencium bau itu guys. "Guru, Anda benar-benar bau," ucapnya. Biksu Tong dan Wuching yang mencium bau lendir dari monster cacing itu pun juga langsung muntah dibuatnya. Rumput Reng pun disitu langsung berteriak, "Hei, ini masalah." Wukong pun langsung menjawab, "Masalah apa? Aku pikir hal yang paling merepotkan di sini itu adalah kamu." Rumput Ren pun lalu menjawabnya, "Hei, aku baru saja memperingatkanmu untuk tidak menyakiti jenis monster pasir Qiuyuan." "Hei, itu kan cuma monster cacing tanah," ucap Wuching di situ. Dan tiba-tiba saja keluarlah monster-monster cacing bau lainnya yang keluar dari tanah. Rumput Ren pun langsung berteriak, "Inilah masalahnya." Dan monster cacing itu pun terus saja berdatangan. Rumput Ren pun langsung memarahi Wukong dan berkata, "Sun Wukong, yang kamu lakukan benar-benar jadi bencana. Dalam situasi ini, itu tergantung pada bagaimana kamu menghadapinya." Biksu Tong pun yang masih terkejut itu pun berkata, "Ini tak terduga, jumlahnya terlalu banyak." Wukong pun dengan percaya diri langsung memasang kuda-kuda dan berkata, "Berapapun jumlah cacing busuk itu, tidak pernah jadi masalah. Akan kuhajar mereka semua." Lalu rumput Ren pun langsung berkata, "Tunggu, jangan bertindak gegabah, jangan menggunakan kekerasan." Mendengar dari tadi rumput Ren yang ngoceh terus, Wukong pun jadi agak kesal dan berkata, "Hei kau, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Dan rumput Reng pun kemudian lanjut berkata, "Karena aku tahu monster cacing inilah satu-satunya cara agar dapat mencari jantung bumi." Jelas saja hal itu langsung membuat semuanya pun terkejut dan keheranan. Dan tiba-tiba saja di bawah mereka semuanya kini muncul lubang yang sangat besar dan menganga yang akan menelan mereka. Melihat hal itu, rumput Ren pun lalu berteriak, "Wah wah wah, ternyata kita sudah mengundang Ratu Cacing keluar dari tempat persembunyiannya." Hal itu pun jelas membuat semuanya panik. Seketika Wukong pun langsung melompat dan menyuruh guru dan Wuching untuk mengikutinya. Wukong pun segera menggunakan tongkat emas saktinya untuk menahan mulut Ratu Cacing raksasa yang akan memakan mereka. Lalu terlihat kini tongkat sakti Wukong memanjang dan telah menahan mulut monster itu dan berteriak, "Wuching, aku akan menahannya. Cepat bawa guru pergi dari sini." Seketika Wuching pun langsung bergerak dengan wujud pasirnya. Tapi tiba-tiba saja rumput Reng pun berteriak, "Tunggu, tunggu. Satu-satunya jalan ke jantung bumi itu terletak di dalam tubuh Ratu Cacing ini." Wukong pun langsung berkata,
Hei, apa maksudmu? Kamu ingin kami semuanya dimakan olehnya? Rumput Reng pun langsung menjawabnya. Kamu benar-benar pintar, itu yang aku maksud. Hal itu membuat Wukong pun langsung berteriak. Guru, jika kita mempercayainya lagi, apakah kita akan benar-benar gila? Dan terlihat Biksu Tong pun di situ hanya terdiam. Wukong dan Wuching pun jadi keheranan. Apakah Biksu Tong akan benar-benar menyetujuinya? Lalu dengan wajah aneh, Biksu Tong pun lalu berkata, intuisiku mengatakan kalau kita harus percaya padanya sekali lagi. Wukong pun dengan berat hati kemudian berkata, baiklah. Seketika Wukong pun langsung menarik tongkat sakti yang menahan mulut monster itu. Sehingga hal itu membuat Wukong dan yang lain pun saat ini akan terjun dan jatuh dimakan oleh monster cacing itu. Wukong pun langsung berkata, rumput reinkarnasi, apakah ucapanmu kali ini bisa dipercaya? Apa boleh buat? Dan rumput Reng pun langsung menjawab, yakinlah, aku tidak pernah berbohong. Biarkan rumput reinkarnasi ini membawa kalian menuju jantung bumi yang agung. Seketika mulut ratu monster cacing itu semakin menutup dan kini monster raksasa itu sudah menutup mulutnya. Itu artinya Wukong bersama Biksu Tong, Wuching dan rumput reinkarnasi pun telah dimakan oleh ratu monster cacing raksasa itu. Mereka pun kini terperosok dan masuk ke dalam perut ratu cacing. Rumput Reng pun di situ berkata, ini sangat menarik. Dan akhirnya mereka pun masuk jauh lebih dalam lagi dan seketika pemandangan pun langsung menjadi gelap gulita. Mereka semua yang sekarang tak bisa melihat apapun menjadi panik. Tapi untungnya rumput reinkarnasi pun segera melakukan sesuatu. Ia pun langsung membuat tubuhnya menyala seperti lampu yang langsung menerangi mereka. Ia pun lalu berkata, aku sekarang menyatakan bahwa kita telah berhasil mencapai ke dalam perut ratu cacing. Wukong pun lalu berkata, kita telah tertelan oleh ratu cacing. Tentu saja kita melewati tenggorokan dan masuk ke dalam perutnya. Terus apa yang ada di dalam perut monster aneh ini? Wuching pun kemudian langsung menyahut, apakah jantung bumi itu terletak dalam perut ini? Rumput Reng pun langsung menjawab, tentu saja tidak. Bagaimana bisa begitu sederhana? Mendengar hal itu, Wukong pun berkata, guru, dari awal sudah kukatakan agar kita tidak percaya pada rumput yang banyak omong ini. Biksu Tong pun lalu langsung berkata, rumput reinkarnasi, terus di mana kita akan menemukan jantung bumi itu? Rumput Reng pun kemudian mengangkat tangannya dan dengan penuh semangat ia berkata, kita harus pergi menuju ke tempat yang dinamakan hutan labirin. Mendengar kata-kata itu, semuanya pun langsung keheranan karena mereka pun baru mendengar apa yang dinamakan hutan labirin itu. Lalu rumput Reng pun berkata lagi, kalau satu-satunya yang bisa membawa mereka ke sana adalah monster ratu cacing ini. Wukong pun lalu berkata, maksudmu cacing ini yang akan menunjukkan jantung bumi berada? Rumput Reng pun langsung menjawab, kamu salah Wukong, bukan cacing ini, tapi hanya akulah sang rumput reinkarnasi yang akan selalu menunjukkan jalan yang benar untuk menemukan jantung bumi. Wuching pun melongo karena masih bingung dan berkata, hei rumput Reng, terus bagaimana sekarang? Lalu rumput reinkarnasi pun mulai menjelaskan kepada mereka semuanya. Ia pun kemudian berkata, jadi di bawah jalur monster ini ada sebuah tempat yang disebut hutan labirin, dan jantung bumi berada di tempat itu. Tapi jalan menuju ke hutan itu harus melewati bebatuan keras yang sangat padat, dan pada dasarnya monster apapun tak akan bisa melewatinya untuk mencapai hutan itu. Dan hanya ratu monster cacinglah yang mampu melewati bentukan bebatuan yang sangat rumit, dan melalui celah itu maka akhirnya bisa mencapai hutan labirin. Hal itu karena ratu cacing ini memiliki sifat ia akan muncul di jalur monster untuk mencari makanan, dan untuk buang air besar ia akan masuk ke hutan labirin. Mendengar perkataan rumput Reng yang terakhir itu, seketika membuat Biksu Tong, Wukong dan Wuching pun jadi sangat terkejut. Apa? Buang air besar, ucap mereka. Rumput Reng pun berkata lagi, yap, betul sekali. Ketika nanti sang ratu cacing ini buang air besar, maka ia dapat mengirim kita untuk masuk ke hutan labirin, dan hanya akulah yang tahu cara seperti ini. Wukong pun lalu bertanya, terus kapan monster itu buang air besar? Rumput Reng pun sambil memegang janggutnya lalu berkata, hah?
Ratu cacing ini mungkin sekitar 30 tahun berturut-turut baru akan buang air besar loh. Jadi kita harus menunggu beberapa saat ya. Mereka semua pun langsung saling memandang dan berkata, 30 tahun? Seketika Wukong pun langsung mengambil tongkatnya dan berkata, oke, mengerti. Selama aku bisa segera membuat cacing ini buang air besar, maka kita akan bisa sampai di hutan labirin dan menemukan jantung bumi kan? Wukong pun langsung melompat dan akan memukul sesuatu. Ini sangat mudah. Ayo semuanya bersiap-siap, teriak Wukong. Biksu Tong pun juga berkata, Wukong, sebagai seorang guru, aku memiliki pemikiran yang sama denganmu juga. Dan ya. Wukong pun dengan brutalnya memukuli perut dalam monster cacing itu. Wu Jing dan Biksu Tong pun juga tak tinggal diam. Mereka semua pun akhirnya dengan semangat mengobrak-abrik isi dalam perut ratu cacing agar segera buang air besar. Rumput Reng pun juga sangat semangat melihatnya. Dan benar saja, ratu monster cacing pun langsung merasa mules, sehingga ia pun dengan cepat berlari menuju ke hutan labirin. Dan setelah ratu cacing itu keluar dari bebatuan padat itu, ia pun langsung mengejan. Perlahan-lahan lubang silitnya pun terbuka. Seketika terlihatlah cahaya dari luar yang tampak dari dalam, sehingga mereka pun merasa senang. Hei, lihat itu, teriak Wukong. Rumput Reng pun juga merasa senang dan berteriak, hei, kita sudah sampai di hutan labirin. Dan jerot, seketika semuanya pun keluar bersama dengan kotoran ratu cacing, guys. Hahaha, ini dia rumput reinkarnasi. Kamu benar-benar tidak berbohong, teriak Wukong. Rumput Reng pun di situ tertawa dengan girang. Biksu Tong pun langsung berkata, gimana Wukong, guru tak membuat keputusan yang salah kan? Dan buak, Biksu Tong pun langsung terjerembab di padang rerumputan. Sedangkan Wukong pun langsung mendarat dengan salto dan biur. Mereka pun diguyur oleh kotoran dari ratu monster ular cacing. Wukong pun jadi agak kesal dan berkata, apakah benar-benar hanya menggunakan cara kotor ini untuk sampai ke sini? Rumput Reng pun langsung menjawab, ini bukan cara kotor, semuanya ini adalah cara alami loh. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong, Wukong dan Wu Jing pun sangat terpana melihat tempat di situ. Biksu Tong pun berkata, ini ternyata di Yokai di jantung bumi ada tempat tersembunyi yang sangat indah seperti ini. Karena memang tempat di situ sangatlah indah dan hijau. Terdapat pohon besar yang memayung dan dialiri sungai yang sangat jernih. Mereka pun langsung mandi di sungai itu untuk membersihkan tubuh mereka dari tai-tai ratu monster cacing. Wukong pun kemudian melihat ke atas. Ia pun sangat takjub dengan tempat ini. Tempat yang berada jauh di dalam tanah, tapi mengapa langit sangat begitu cerah? Lalu rumput Reng pun mengatakan itu karena disebabkan oleh batu kristal yang terang di atas yang sangat terang seperti matahari, sehingga mampu menerangi segala sesuatu di hutan labirin. Dan karena mereka sudah sampai di hutan labirin, Wukong pun langsung bertanya kepada rumput reinkarnasi di mana letak jantung bumi berada. Tapi rumput Reng pun kemudian berkata, aku hanya bisa memberitahu kalian hanya sampai di sini ya. Biksu Tong pun langsung terkejut dan berkata, apa maksudmu? Lalu rumput Reng pun berkata lagi, aku cuma tahu bahwa jantung bumi itu ada di dalam hutan labirin. Dan bagaimana cara menemukannya, itu tergantung pada kemampuan kalian. Mendengar perkataan rumput Reng itu, semuanya pun menjadi lemas, guys. Lalu Wu Jing pun di situ berkata, tempat ini sangat sepi. Bisa jadi akan ada banyak musuh yang bermunculan secara tiba-tiba. Dan tiba-tiba, duak, Wukong pun langsung mengetok kepala Wu Jing. Hei Wu Jing, bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan? Wu Jing pun langsung memegangi kepalanya yang kesakitan. Lalu rumput Reng pun berkata lagi, kata-kata Sa Wu Jing itu masuk akal. Tempat ini sangat tidak biasa dan sangat sepi. Aku juga mengira kalau di tempat ini sangat banyak sekali monster-monster yang mengerikan bersembunyi di sini. Xin kemudian berpindah ke Tathagata yang saat ini terkena pukulan yang sangat keras dari Tianren. Dan baru saja kena pukulan yang keras itu, tiba-tiba saja mak jelek. Seketika Taois pun juga menyerang Tathagata dengan rambut pedangnya yang langsung menembus tubuh Tathagata. Tathagata pun segera menyerang balik dengan segel Budanya. Akan tetapi Taois pun dengan cepat dan lincah bisa menghindari serangan-serangan dari Tathagata. Tianren pun di situ berkata, kemampuan orang ini ternyata tidak buruk. Dan Taois pun langsung menyahut, tapi jika dibandingkan dengan kita, dia masih jauh lebih lemah. Seketika Taois pun langsung mengeluarkan tendangan bulan sabit merah ke Tathagata. Dan duak,
Tiba-tiba saja tendangan mematikan itu langsung ditangkis oleh Tianren yang juga langsung menarik Tathagata. Taois pun jadi terkejut dan berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Dan Tianren pun langsung berkata, "Dia hanya boleh dibunuh olehku. Kamu tidak punya hak untuk membunuhnya. Biarkan aku yang menghancurkan anak ini." Seketika Tianren pun langsung akan menebas leher dari Tathagata. Dan dengan cepat Taois pun langsung menarik dan merebut Tathagata dari tangan Tianren. Lalu Taois pun disitu berkata, "Ini sangat menarik. Jika kamu adalah dewa yang bernafsu ingin membunuhnya, maka aku akan menjadi pendeta Tao yang akan menyelamatkannya." Tianren pun langsung terkaget. Seketika Taois pun mengeluarkan kekuatan melingkar dengan bola-bola cahaya yang sangat terang dan membentuk sebuah portal. Dan dengan santainya ia berkata, "Apa yang dapat bisa kau lakukan, Tianren?" Tianren pun langsung berteriak, "Hei dasar, kau mau menggunakan trik ini lagi untuk melarikan diri?" Seketika Taois pun dengan cepat langsung masuk ke dalam portal itu dengan membawa Tathagata. Tianren pun tak bisa lagi mengejarnya. Dan dalam sekejap saja tiba-tiba Taois dan Tathagata pun sudah berpindah di tempat lain. Terlihat Tathagata pun langsung memegangi perutnya yang telah ditusuk oleh Taois. Tapi Tathagata pun langsung terkejut karena ternyata luka parahnya pun tiba-tiba sudah sembuh. Di situ Taois pun lalu berkata, "Aku ingin menyelamatkanmu. Kamu tak akan kubiarkan mati, sudah jelas kan?" Lalu Taois pun mulai berjalan dan berkata, "Cederamu itu tidak ringan. Ayo pergi ke rumahku dulu untuk memulihkan diri. Ayo pergi." Dan sambil berjalan memasuki rumah di situ, Taois pun berteriak, "Istriku, anakku, ayo keluar dan sambut tamu ini." Tathagata pun langsung keheranan dan berkata dalam hati, "Istri, anak-anak." Lalu Taois pun membuka pintu rumahnya dan berkata, "Aku datang. Ayo ucapkan salam pada tamu kita." Tathagata pun langsung sangat terkejut melihat keadaan di dalam rumah Taois ini, guys. Dan Taois pun langsung berkata kepada keluarganya, "Datang dan sambutlah tamu ini, anak-anak." Anak-anak pun langsung berlari menghampiri ayahnya sambil berteriak, "Ayah, sudah kembali. Ayah, kami semua merindukanmu." Anak-anak Taois yang sudah menunggu ayahnya itu pun langsung memeluk ayahnya. Anak laki-laki Taois pun lalu bertanya, "Apakah ayah hari ini telah memenangkan pertempuran dengan paman Tianren?" Taois pun langsung berkata, "Tentu saja aku menang." Dan dia pun kalah dan melarikan diri. Si anak perempuan pun juga langsung berkata, "Ayah memang menakjubkan." Dan terlihat kini istri dari Taois pun keluar dengan membawakan makanan yang sudah matang. Taois pun langsung berkata, "Ayo kita siapkan pesta kita untuk menyambut tamu kita." Taois pun lalu menyuruh anak-anak untuk segera pergi membantu ibunya mempersiapkan semua makanannya. Mereka pun dengan cepat segera berlari menuju ibunya. Taois lalu menengok ke Tathagata dan berkata, "Anak-anak ini sangat lucu kan?" Tapi Tathagata pun di situ terlihat masih sangat kaget dan entah apa yang sebenarnya terjadi. Tathagata pun cuma berkata, "Dia." Dan terlihat kini di meja pun sudah ada banyak sekali makanan yang begitu lezat. Anak-anak Taois pun makan dengan lahapnya. Taois di situ berkata kepada Tathagata, "Ayo mari makan dulu agar kamu cepat sembuh." Ia pun sambil menunjuk kepada istrinya lalu berkata lagi, "Istriku baru saja membuat ayam goreng dengan resep baru. Kamu harus mencobanya." Tathagata pun di situ masih saja terkejut dan keheranan dengan apa yang dilihat di depannya itu. Lalu ia pun berkata dalam hati, "Ayam goreng itu kan hanya sebuah ranting kering. Di sini tidak ada pesta, tidak ada keluarga. Kami hanya duduk di gua yang gelap dan dingin. Istri dan anak-anak itu adalah ilusi di mata Taois Yuguan. Hanya ada batu di sini, yang ada hanyalah kehampaan dan kedinginan dan kesepian." Lalu Taois pun kemudian berkata kepada Tathagata, "Kamu pasti bertanya-tanya kan, mengapa aku selama ratusan tahun ini terus-menerus bertarung dengan Tianren di surga ini?" Tathagata pun langsung menjawab, "Betul sekali, bagaimana itu bisa terjadi?" Lalu Taois pun lanjut bercerita, surga 34 yang berada di luar langit ini awalnya adalah tempat dunia yang sangat indah. Semua orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan hidup dengan ketentraman. Akan tetapi ratusan tahun yang lalu Tianren Yueba tiba-tiba datang ke sini, menghancurkan semua kebahagiaan itu. Maka dari itu aku harus melindungi keluargaku dengan melakukan pertempuran sengit dengan Tianren. Kami telah bertarung selama ratusan tahun, tetapi kekuatan kami seimbang.
Dan sampai saat ini belum ada yang kalah dan juga yang menang. Kemarin aku sempat berpikir kalau kamu adalah dewa surgawi yang merupakan rekan dari Tianren yang datang untuk mempelajari jurusku secara diam-diam. Itulah mengapa aku langsung menyerangmu dan melukaimu secara serius. Aku sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu ya sekarang. Tathagata yang mendengar semua itu dan dengan apa yang dilihat di depannya, ia pun berkata, apa yang dikatakan Taois itu tidak benar. Dia hanya orang gila yang hidup dalam obsesinya sendiri. Tapi sebenarnya ini tempat apa? Melihat ekspresi Tathagata di situ, Taois pun lalu berkata, "Hei, kenapa pandanganmu terlihat sangat aneh? Tidakkah kamu percaya padaku?" Tathagata pun seketika langsung berdiri dan langsung memberikan salam sambil berkata, "Dewa Taois, terima kasih jamuannya. Tapi aku harus segera pergi dari sini." Taois yang mendengar hal itu pun langsung berteriak, "Hei, makanan ini belum habis dan aku masih belum menyembuhkanmu. Kenapa kamu pergi?" Taois pun juga mengatakan kalau Tathagata pergi dan tidak memakan masakan istrinya, maka itu akan membuat istri dan anak-anaknya pun menjadi sedih. Mendengar hal itu, Tathagata pun langsung minta maaf dan berkata, "Saya sungguh minta maaf. Tathagata tidak akan pernah berbohong. Di sini tidak ada istri dan juga anak-anakmu. Yang ada di sini hanyalah sebuah batu yang dingin." Mendengar perkataan Tathagata, jelas saja hal itu langsung membuat Taois marah dan berkata, "Apa katamu? Kamu, apa sebenarnya yang kau bicarakan? Batu apa?" Lalu Tathagata pun berkata, "Di sini adalah rumah tangga yang bahagia, hanya Anda yang dapat melihatnya. Itu adalah semua hanyalah ilusi Anda, karena aku tak melihatnya sama sekali." Dan tiba-tiba saja istri dan anak-anak Taois pun menghilang dan berubah menjadi kupu-kupu yang bercahaya dan berterbangan. Taois pun sangat syok seakan tak percaya melihatnya. Dan dengan mengeluarkan mode Budanya, Tathagata pun lalu berkata kepada Taois, "Semua dharma yang terkondisi seperti gelembung mimpi, itu seperti embun dan listrik. Jadi harus dilihat seperti itu, senior. Semua yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri hanyalah obsesi di hati Anda. Dharma tidak memiliki bentuk. Itu hanya ilusi pikiran Anda." Jelas saja kenyataan itu membuat Taois pun sangat terpukul. Ia pun tertunduk dan sangat sedih dan seakan tak percaya. Ia pun berkata, "Obsesi? Apakah itu semua ilusi? Semua yang kumiliki apakah hanya sebuah obsesi?" Lalu Tathagata pun balik bertanya, "Senior, sebenarnya di sini itu tempat apa sih? Dapatkah Anda memberitahu saya?" Taois yang larut dalam kesedihan pun terjatuh dan bersimpuh di depan Tathagata dan berkata, Di sini itu adalah surga 34, tempat dewa dari dewa, yaitu Dewa Tianyi. Akan tetapi Dewa Tianyi sekarang sudah mati dan tak tahu dia sekarang di mana." Shin beralih memperlihatkan ledakan-ledakan yang sangat dahsyat. Dan ternyata itu adalah Tianren yang ngamuk sedang mencari Taois yang tiba-tiba menghilang dalam pertarungan dengannya. Dan sambil ia memborbardir, ia pun disitu berteriak, "Yiguan Taois, kamu menyusut seperti kura-kura. Di mana kau bersembunyi? Keluar dan temui aku. Dia yang telah mencuri jurusmu. Jika kamu tidak dapat mempertahankannya untuk sementara waktu, kamu tidak akan dapat mempertahankannya selamanya." Dan tiba-tiba saja ia pun merasa ada orang yang datang. Tianren pun dengan cepat langsung menyerangnya. Dan serangan itu pun juga langsung ditangkis. Dan ternyata yang tiba-tiba datang itu adalah Dewa Sasin bersama dengan Raja Kebajikan, guys. Setelah menangkis serangan dari Tianren itu, Dewa Sasin pun disitu langsung berkata kepada Taizun, "Untung saja kamu datang ke surga 34 ini bersamaku." Dan terlihat Tianren pun disitu langsung terkejut. Dewa Sasin pun langsung menatap tajam dan berkata, "Kamu siapa? Dan di mana Tathagata?" Dan tiba-tiba saja Makset Tianren pun langsung menghilang dan tahu-tahu sudah berada di belakang mereka berdua. Jelas saja hal itu langsung membuat mereka berdua sangat kaget. "Sangat cepat sekali," ucap Dewa Sasin di situ. Dan grep, seketika Tianren pun langsung memeluk Raja Kebajikan dan langsung membuat Dewa Sasin pun terlempar. Dan tanpa diduga, Tianren pun sangat gembira dan berkata kepada Taizun, Wah, ayahku, kau akhirnya datang menemui anakmu ini, si bayi bulan purnama ini." Dewa Sasin yang melihatnya pun langsung terkejut dan berkata, "Apa? Ayah?" Shin langsung beralih di hutan labirin yang saat ini rumput tereng sedang berkata kepada semuanya, "Percayalah,
Aku yakin pasti ada yang aneh di sini. Dan benar saja, ucapan dari rumput reng itu pun langsung menjadi kenyataan. Karena tiba-tiba saja muncullah banyak monster dari belakang rumput reng. Monster-monster itu pun langsung menyerang Biksu Tong dan kawan-kawan. Wukong pun langsung bergegas melompat untuk melawannya dan berteriak, "Hei, semua mundurlah, serahkan saja semuanya padaku. Biar mereka tahu siapa Raja Kera ini." Iya, duar. Seketika pukulan Wukong yang dahsyat itu pun langsung membuat para monster kocar-kacir. Rumput reng pun sangat kagum melihat kekuatan Wukong itu. Wukong pun disitu berkata, "Dengan daya kekuatanku yang mungkin hanya 30% saja, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi musuh yang hanya seperti ini." Tapi tiba-tiba mereka semua pun terkejut karena salah satu monster itu pun bangkit kembali dan akan menyerang. Biksu Tong pun juga langsung bersiap untuk melawan dan berkata, "Aku juga ingin melemaskan otot dan tulangku." Iya, doak. Seketika monster yang menyerang Biksu Tong pun langsung terlempar dan jatuh ke sungai terkena bogem dari Biksu Tong itu, guys. Rumput reng pun disitu tak henti-hentinya kagum dengan kemampuan rombongan Biksu Tong ini. Ternyata Master Tan Sanzang juga sangat menakjubkan, ucapnya. Dan tiba-tiba saja terlihat ada satu monster bunglon kecil yang ketinggalan berjalan di depan Wukong. Wukong pun langsung akan memukulkan tongkatnya dan berteriak, "Hei monster, mau melarikan diri kau?" Dan tiba-tiba saja ada yang berteriak, "Berhenti!" Seketika Wukong pun langsung menghentikan tongkatnya. Dan kini semuanya pun langsung menoleh ke arah teriakan tadi. Dan di situ terlihatlah sesosok monster bekicot yang kemudian berkata, "Tampaknya ada kesalahpahaman sedikit. Kalian pasti mencari jantung bumi ya?" Wukong pun langsung bertanya, "Jantung bumi?" Biksu Tong pun langsung juga bertanya, "Hei, siapa kau?" Monster bekicot itu pun tampak kebingungan dan memutar-mutar kepalanya lalu berkata, "Ah, aku tidak ingat lagi nama aku. Tapi kalian bisa memanggilku monster bekicot saja ya." Mendengar hal itu, Wuching pun disitu langsung berkata, "Dasar nama yang aneh." Wukong pun juga langsung berkata, "Hei, berhenti bicara omong kosong. Kamu tahu tidak letak jantung bumi di mana?" Monster bekicot itu pun kemudian menjawab, "Bagaimana aku tahu? Bahkan teman-temanku dan aku sudah di hutan labirin selama ratusan tahun, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Jantung bumi, semuanya kesini untuk jantung bumi. Setiap orang yang telah datang ke sini selama bertahun-tahun, bahkan itu dewa dan monster sekalipun, semuanya demi jantung bumi." Wuching pun kemudian bertanya, "Apakah semua orang-orang itu juga masuk ke sini dengan cara yang menjijikan seperti itu?" Rumput reng pun langsung menyahut, "Hei, lupakan saja." Tapi bekicot itu pun kemudian berkata, "Ya, bagaimana aku bisa sampai ke sini dan siapa saya saja aku sudah tidak ingat." Wukong pun disitu berkata, "Guru, lagat monster ini mencurigakan. Jangan percaya kata-katanya." Biksu Tong pun disitu langsung berpikir dan berkata, "Tanpa diduga, sebelum kita banyak orang yang datang untuk mencari jantung bumi. Tapi mereka semuanya hilang begitu saja. Hanya tersisa obsesinya saja." Seketika rumput reng pun melompat dan berkata, "Maka dari itu, ini disebut tempat yaitu sebuah hutan labirin, bukan?" Wukong langsung berkata, "Kenapa kita tidak bertanya pada monster lain saja?" Wukong pun seketika melihat monster yang lain yang ada di situ, yaitu monster kecil mata besar. Dan Wukong pun berkata lagi, "Tanyakan saja padanya." Wukong pun lalu memperhatikan monster itu. Monster itu pun langsung ketakutan dan berteriak, "Mengapa kamu kali ini menyerang begitu keras? Sebelumnya kamu menyerang tidak sampai seperti ini." Dan tiba-tiba saja Wukong pun merasa apa yang dialaminya saat ini itu pernah dialaminya dan persis seperti ini juga di saat tadi ia menyerang para monster-monster itu. Wukong pun merasa sangat keheranan dan berkata dalam hati, "Mengapa suasana ini tampaknya sangat akrab sekali?" Seketika ia pun merasa bingung dan menjatuhkan tongkatnya. Wukong pun disitu hanya berdiri dengan pandangan kosong dan merasa kebingungan. Lalu ia pun berkata, Aku merasa apa yang baru saja terjadi di sini bukan pertama kali ini kualami. Ini seperti dejavu." Melihat hal itu, Biksu Tong pun kemudian merapatkan kedua telapaknya dan berkata, "Semua dharma yang terkondisi ini adalah seperti mimpi dan gelembung. Itu juga sama seperti embun dan listrik. Kamu harus mengamatinya dengan cara ini. Kehilangan dari manusia yang paling mengerikan adalah
kehilangan hati. Scene kemudian beralih memperlihatkan istana surga. Terlihat di situ para prajurit berjejer rapi di halaman surga. Terdengar kemudian di situ ada yang berteriak, "Mari kita semua berkonsentrasi dan melawan roh jahat dengan seluruh kekuatan kita." Lalu terlihatlah para prajurit di situ saat ini merasa ketakutan karena roh jahat yang dimaksud adalah iblis roh darah bumi yang mengerikan. Dan terdengar lagi yang berteriak, "Prajurit dan jenderal surgawi, kita harus memiliki kemauan yang kuat." Dan yang berteriak di depan para prajurit itu ternyata adalah si jinggang cewek. Ia pun lalu lanjut berkata kepada semuanya, "Hari-hari ini kita tidak boleh bersantai, karena kalau tidak kita akan menghabiskan sepanjang hari kita, yaitu dunia akan terguncang dan kejahatan iblis akan menyelimuti kita." Dan di sisi lain terdengar seseorang yang sedang ngobrol dan berkata, "Di masa-masa sulit ini, jika terpaksa menggunakan yang berat itu, menurutku tidak masalah." Dan ternyata itu adalah Jenderal Timur yang ngobrol dengan Jenderal Mata Tiga. Ia pun lanjut berkata, "Namun siapapun tentara yang tidak bisa mengendalikan sifat membunuhnya, mereka akan dihukum oleh hukum militer surga. Dan aku tidak setuju akan hal itu." Jenderal Mata Tiga pun sambil main catur lalu berkata, "Di bawah kepemimpinan Dewa Sasin yang saat ini keberadaannya tidak diketahui, aku si Mata Tiga akan menanggung beban dan mengambil tanggung jawab untuk memerintah alam surga. Dan mereka semua prajurit surgawi adalah saudaraku. Dan setiap kali ada yang gugur, aku merasa sedih. Tapi untuk menjaga ketertiban langit, aku tidak bisa bersantai sama sekali. Sekarang musuh selalu ada peluang untuk menyerang, apalagi surga dalam kekacauan. Akan tetapi jika kamu tidak puas denganku, aku tidak akan sopan padamu." Dan sambil melangkahkan bidak catur, Jenderal Timur pun berkata, "Jenderal Bermata Tiga, kekuatan caturmu telah meningkat pesat, tapi sepertinya kamu tidak berniat untuk membunuh." Dan sambil mengangkat bidaknya, Jenderal Mata Tiga pun berkata, "Terima kasih Jenderal atas apresiasinya. Catur adalah hal kecil, tidak layak jika dibandingkan denganku." Dan seketika Jenderal Mata Tiga pun skakmat Jenderal Timur. Hal itu langsung membuat Jenderal Timur kaget, karena tak disangka ia sudah diskakmat oleh Jenderal Mata Tiga itu. Sehingga ia pun berkata, "Langkah ini benar-benar di luar dugaanku. Orang tua ini telah kalah. Kalau begitu, Anda harus yakin dengan semua yang kamu katakan." Jenderal Mata Tiga pun kemudian berterima kasih atas pengertian dari Jenderal Timur, karena ia akhirnya mendukung dan setuju dengan semua kebijakan yang telah diambil oleh Jenderal Mata Tiga. Dan tiba-tiba, mak duar, seketika terjadi serangan dan ledakan yang dahsyat dari luar. Hal itu langsung membuat jinggang cewek pun terlempar ke dalam ruangan itu. Jelas saja hal itu langsung mengejutkan kedua jenderal itu. "Ada musuh yang menyerang!" teriak Jenderal Timur. Ia pun dengan cepat langsung melesat keluar. Dan tiba-tiba saja Jenderal Timur pun merasa kalau detak jantungnya menjadi berdegup dengan kencang. Ia pun kemudian melihat monster di depannya sambil berkata, Siapa kamu?" Dan ternyata itu adalah roh darah bumi. Ia pun langsung menjawabnya, Aku adalah kakekmu, roh darah bumi, satu-satunya dewa yang akan menggulingkan 3000 dunia dan mengatur ulang kembali semuanya." Jenderal Timur pun lalu berkata, "Apa? Kamu roh darah bumi?" Dan di dalam hatinya ia merasa kalau roh darah bumi ini mempunyai energi iblis yang sangat kuat, sangat menindas dan kejam. Dan tiba-tiba saja, tanpa pikir panjang, roh darah bumi pun langsung menembak Jenderal Timur dengan Kamehame merahnya, yang langsung membuat Jenderal Timur terpental sangat jauh guys. Sungguh sangat mengecewakan. Dewa surgawi apanya? Ternyata semuanya tua dan lemah, ucap roh darah bumi di situ. Roh darah bumi pun dengan wajahnya yang mengerikan kemudian menoleh ke bawah. Dan terlihat di bawah pasukan surga sangat ketakutan melihat kehadiran roh darah bumi di situ. Roh darah bumi pun langsung mengarahkan telapak tangannya sambil berkata, "Tunggu aku untuk menggantikan pemimpin dunia kali ini. Akan kubersihkan dulu kalian." Dan makbar, seketika tembakan roh darah bumi pun langsung menghancurkan halaman istana surga, yang membuat para tentara surga pun berjatuhan kemana-mana. Melihat prajuritnya saat ini diserang seperti itu, Jenderal Mata Tiga pun langsung ngamuk. Ia pun langsung melesat dengan cepat ke arah roh darah bumi dan langsung menjulurkan tombaknya. Roh darah bumi yang melihatnya pun hanya tersenyum dan berkata, "Ini ya
satu orang terkuat dari alam surgawi yang mempunyai niat membunuh yang tinggi. Shin kemudian beralih kembali di hutan labirin. Di situ Sun Wukong dengan wajah masih kebingungan karena mengalami dejavu berkata, "Kejadian kali ini bukan yang pertama kali. Kita sudah mengalami kejadian seperti ini. Apakah kau merasakannya, Guru?" Lalu Biksu Tong pun menjawabnya, "Tampaknya begitu, Wukong." Sedangkan Wu Jing pun di situ berkata, "Mengapa aku tak mengingat sesuatu sama sekali ya?" Lalu Biksu Tong pun berkata, "Aku berpikir arti dari hutan labirin itu tidak hanya jalan yang menyesatkan, tapi juga dapat menyesatkan hati manusia." Monster bekicot pun langsung menyahut, "Jantung bumi, semua orang datang ke sini semuanya untuk jantung bumi." Mendengar kalimat itu, Wu Jing pun sambil menunjuk ke otaknya berkata, "Hei, kamu baru saja mengatakan kalimat seperti itu." Monster bekicot pun lalu balik bertanya lagi, "Jantung bumi?" Dan hal itu langsung membuat Biksu Tong terkejut. Dan tiba-tiba saja terlihatlah monster-monster pun bermunculan lagi. Dan mereka semua berkata, "Jantung bumi, jantung bumi, jantung bumi." Melihat hal itu, Biksu Tong pun lalu berkata, "Setiap orang yang mencari jantung bumi di hutan labirin ini, hati dan pikirannya tampaknya pada akhirnya akan menjadi hilang." Dan Wukong pun langsung menjawab, "Guru, apakah nanti kami juga akan menjadi sama seperti mereka?" Rumput Reng pun di situ berkata, "Sayang sekali." Lalu Wukong pun berkata kepada rumput Reng, "Hei, kamu harus beritahu solusinya. Cepat bicaralah dan berhenti menyembunyikan sesuatu." Tapi rumput Reng pun di situ kemudian berkata, "Tugasku hanya membawa kalian ke hutan labirin. Aku tidak tahu tentang yang lain. Jika aku berbohong, aku lebih baik mati saja." Lalu Biksu Tong pun langsung duduk bersila dan merapatkan kedua tangannya dan berkata, "Biarkan aku memikirkan dulu bagaimana cara keluar dari roda labirin ini." Seketika Biksu Tong pun langsung mengeluarkan cahaya lingkaran emas dari kedua tangannya dan ia pun mulai berkonsentrasi. Wu Jing pun di situ berkata, "Guru itu sangat cerdas. Dia pasti akan menemukan jalan keluar masalah ini." Dan Wukong pun kemudian menyuruh Wu Jing untuk ikut pergi dengannya. Wu Jing pun jadi penasaran apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh kakaknya ini. Dan ternyata Wukong pun mendekat kepada pohon yang besar itu dan meletakkan tangannya di pohon itu. Wukong pun lalu berkata, "Aku akan mengukir tanda di pohon ini agar berikutnya saat kita kembali akan ingat bahwa pernah berinkarnasi di sini." Rumput Reng pun di situ langsung berkata kalau Wukong memang sangat cerdas. Dan Wu Jing pun langsung berkata, "Memang kakak pertama selalu bisa diandalkan." Tapi tiba-tiba saja Wu Jing pun melihat sesuatu di pohon itu dan berkata, "Lihat, itu muncul tanda seperti punya kakak." "Apa?" sahut Wukong. Rumput Reng pun juga langsung berteriak, "Bagaimana ini mungkin?" Dan anehnya lagi, tanda-tanda ukiran seperti Wukong pun menjadi banyak di pohon itu. Wukong pun langsung memperhatikan di situ sambil berkata, "Ya Tuhan, berapa kali kita telah melakukan reinkarnasi di sini? Dengan kata lain, setiap kali kita kembali, kita akan lupa bahwa kita pernah ke sana dan ke sini. Waktu akan terulang lagi, dan 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 lagi." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun tersadar dari meditasinya dan berkata, "Aku tahu sekarang." Ia pun lalu teringat lagi kejadian-kejadian saat pertama kali masuk di hutan labirin ini, termasuk saat Biksu Tong berkata bahwa dia sangat kagum ternyata ada tempat yang indah seperti ini di yokai. Dan Biksu Tong pun saat ini menyadari bahwa siklus itu masih terjadi lagi dan lagi, dan lagi. Shin beralih di surga 34. Terlihat Tian Ren yang tiba-tiba saja memeluk Raja Kebajikan. Dan ia mengatakan kalau saat ini ia sangat gembira karena ayahnya telah kembali. Raja Kebajikan pun di situ langsung berusaha mendorong tubuh Tian Ren dan berkata, "Hei, lepaskan, siapa kamu?" Tian Ren pun langsung tampak terkejut dan berkata, "Ayah, mengapa kamu mendorong perutku?" Di situ Raja Kebajikan pun berkata di dalam hatinya, "Kekuatan batinku benar-benar terguncang. Jangan sampai melawannya. Kekuatan pria gendut ini sangat besar dan mengerikan." Taizun pun di situ hanya bisa berkata, "Tolong lepaskan aku. Hei, tolong lepaskan aku." Dan seketika Tian Ren pun melepaskan pelukannya itu. Lalu ia pun langsung berkata kepada Taizun, "Ayah, sudah lama aku di sini menunggumu. Tiada hari di mana aku tidak merindukanmu." Lalu Taizun pun menjelaskan kepada Tian Ren kalau mungkin ia salah paham karena ia bukan ayahnya. Dan Tian Ren pun berkata, "Bukankah Anda adalah Raja Kebajikan?"
Taizun pun lalu menjawab, ya benar, aku Raja Kebajikan. Dan Tianren pun dengan riang ia pun berkata, jika kau adalah Raja Kebajikan, berarti kau adalah ayahku. Ketika itu kau menempatkanku di sini, dan aku telah membuat masalah di sini dan telah memutuskan bertempur sampai mati dengan Taois. Dan hingga kini aku sudah berjuang selama ratusan tahun. Lalu Tianren pun mengepalkan tangannya dan berkata lagi, apa yang membuat aku terus maju adalah bahwa ayah pasti akan datang ke sini. Hadiah tak tertandingi yang kau berikan kepadaku sebelum kau pergi itu adalah sebuah iman. Aku selalu percaya bahwa suatu hari nanti kau pasti kembali ayah, dan kita bersama-sama akan mengalahkan dan membunuh Yiguan Taois. Mendengar semua penjelasan dari Tianren itu, lalu Dewa Sasin pun berkata, hei Taizun, apa yang telah kamu lakukan dengannya? Raja Kebajikan pun hanya memberikan tanda kalau ia juga benar-benar tidak tahu. Dan tiba-tiba saja Tianren pun sangat terkejut dan langsung melompat untuk menyerang Dewa Sasin sambil berkata, ayah, siapa laki-laki yang mirip dengan perempuan ini? Kenapa dia tidak sopan kepadamu? Siapapun orang yang tak sopan kepada ayahku, dia akan mati. Dewa Sasin pun di situ tak gentar dan langsung berkata, kau ingin bertarung ya? Ayo, ucapnya. Tapi tiba-tiba Taizun pun berteriak, hei berhenti, tidak diperbolehkan bertindak tanpa izin. Tianren pun di situ langsung kaget dan langsung mengerem badannya. Seketika ia pun langsung meminta maaf dan memberi hormat dan berkata, siap ayah, anak ini patuh pada perintah. Melihat Tianren benar-benar patuh padanya, Taizun pun di situ berkata dalam hati, si bodoh ini sepertinya satu-satunya yang benar-benar peduli padaku sekarang ini. Di situ seketika Tianren pun langsung bertanya, siapakah sebenarnya Dewa Sasin ini? Lalu Raja Kebajikan pun mengatakan, Dewa Sasin ini adalah saudara tua dari Tianren. Mendengar hal itu, Tianren pun sambil memegangi kepalanya berkata, Dewa Sasin ini kakak, dia kakak laki-lakiku. Ah, aku mengerti. Taizun dan Dewa Sasin pun terlihat keheranan dengan ekspresi dari Tianren. Dan tiba-tiba saja Tianren pun meneteskan air mata dan berkata, ayah, kau juga telah mengajak pulang kakak. Aku baru tahu, tiba-tiba saja ternyata aku mempunyai saudara. Sungguh aku sangat merasa bahagia sekali. Tianren pun merasa sangat gembira dan terharu. Ia pun lalu berteriak, ye, sekarang di sini ada ayah dan juga ada kakak. Mulai sekarang aku tak akan kesepian lagi. Tianren yang sangat gembira itu pun mengeluarkan energi yang sangat kuat. Tapi Dewa Sasin pun tetap cool saja guys. Dan Raja Kebajikan pun berkata dalam hati, wah, energinya sangat menakutkan. Dan sambil tersenyum licik, Raja Kebajikan pun di situ berkata di dalam hatinya lagi, orang bodoh ini sangat besar dan kuat, dan dia sangat nurut dengan semua perintahku. Aku tak punya pilihan lain selain memainkan catur ini. Dewa Sasin pun di situ kemudian langsung bertanya tentang Tathagata. Permisi, apakah Anda melihat seorang pria muncul di tempat ini yang bernama Tathagata? Lalu Tianren pun mengangkat tangannya dan berkata, Tathagata, apakah yang dimaksud kakak itu seorang pemuda dengan rambut setengah putih? Dia ingin mencuri seni bela diriku. Aku kemarin akan membunuhnya. Taizun pun di situ berkata, apakah kamu sudah membunuhnya? Belum, saat aku ingin membunuhnya, tiba-tiba saja rivalku yaitu Taois Yiguan mengambilnya. Maka dari itu, aku sedang mencarinya dan mengajak mereka untuk bertempur lagi, ucap Tianren di situ. Lalu Raja Kebajikan pun di situ berkata, apakah sekarang kamu bisa mencarinya dan membawa ke sini jika kamu menemukannya? Tianren pun dengan penuh semangat langsung menyanggupinya. Dan sambil terbang dia berkata, tentu saja bisa. Selama ayah memerintahkannya, maka anak laki-laki ini selalu siap untuk melaksanakannya. Ia pun lalu menyuruh Taizun dan Dewa Sasin untuk mengikutinya. Dewa Sasin yang masih sangat keheranan pun lalu berkata, hei Raja Kebajikan, orang ini sangat aneh. Apakah kau tahu seluk-beluk orang ini? Raja Kebajikan pun di situ juga sebenarnya tidak tahu sama sekali mengenai Tianren. Ia pun lalu mengajak Dewa Sasin untuk mengikuti Tianren untuk mencari Tathagata dan melakukan rencana selanjutnya. Seketika Taizun pun langsung mengikuti Tianren dan langsung disusul oleh Dewa Sasin. Dewa Sasin pun di situ berkata di dalam hatinya, dasar tidak berubah sampai mati. Rubah tua ini pasti akan melakukan sesuatu dengan kartu kecil yang baru dimilikinya ini.
Aku harus berhati-hati. Setelah menemukan Tathagata, aku akan keluar dari sini segera. Sin beralih di hutan labirin. Di situ terlihat Wukong dan Wuching masih keheranan dengan tanda yang diukir Wukong yang menjadi banyak. Wukong pun lalu mengajak Wuching untuk menemui gurunya. Biksu Tong yang sudah bangun dari meditasinya kini mempunyai pikiran yang sama dengan Wukong, bahwa mereka di sini akan mengalami deja vu terus-menerus dan tak akan bisa keluar dari kekacauan ini. Biksu Tong pun lalu meminta maaf kepada semuanya dan ia akan memikirkan cara lagi untuk mengatasi hal ini. Rumput Reng pun di situ berkata, "Tan Sanzang, mengapa kamu begitu percaya diri? Melihat semua orang yang ada di sini, mereka tampaknya selamanya tersesat dalam reinkarnasi. Bisakah kita membuat pengecualian?" Biksu Tong pun mencoba untuk tetap tenang dan berkata, "Aku hanya percaya bahwa ada kebenaran di dunia ini. Sekarang ini kita melakukan tugas di jalan kebenaran untuk menemukan jantung bumi demi menyelamatkan kelangsungan hidup di 3000 dunia. Dan aku benar-benar percaya bahwa ada sang penguasa kebenaran di dalam kegelapan, dan di langit dan bumi memiliki kebenaran miliknya sendiri. Kebenaran akan selalu membimbing kita melalui tujuan keadilan." Mendengar perkataan bijak dari Biksu Tong itu, monster bekicot pun lalu berkata, Tidak berguna, diam biksu. Anda telah mengatakan ini berkali-kali loh. Jika kebenaran benar-benar tegak, kenapa masih terjebak di sini? Tidak ada kebaikan atau kejahatan di dunia ini. Benar dan salah, hitam dan putih, semuanya sama, persis sama. Kebenaran itu hanya fantasimu saja biksu. Maka tidak ada jalan keluar lagi yang bisa dilalui kecuali kematian, dan itu pasti harus mengorbankan seseorang. Perkataan monster bekicot yang sembarangan itu pun langsung membuat Wukong kesal. Ia pun langsung menendang pantat monster itu sambil berkata, "Diam!" Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun kemudian berkata, "Dia benar Wukong, seseorang harus berkorban." Wukong pun langsung terkejut dan berkata, "Pengorbanan? Siapa yang akan melakukan pengorbanan, guru?" Sin langsung beralih di istana surga dan terlihat Jenderal Mata Tiga yang saat ini akan menyerang Roh Darah Bumi dengan tombak legendarisnya. Dan tang, Roh Darah Bumi pun dengan mudahnya menangkis tombak itu hanya dengan tangannya. Ia pun lalu tertawa dan berkata, "Bagus, kau terlihat berbeda dengan dewa yang lain." Jenderal Mata Tiga pun menjadi sangat geram. Ia pun langsung menyerang dengan tombaknya lagi secara bertubi-tubi. Seketika muncul tebasan-tebasan api yang sangat banyak dan rapat. Serangan itu semakin rapat dan bertubi-tubi hingga menutupi pandangan dari Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi pun di situ berkata, "Menurutmu ini mungkin trikmu yang paling sempurna, tapi di mataku trikmu ini banyak kekurangan di mana-mana." Seketika Roh Darah Bumi pun menjulurkan tangannya dan tiba-tiba saja, serak! Dengan mudahnya tangan Roh Darah Bumi pun langsung menembus jurus Jenderal Mata Tiga dan mencengkeram pundak dari Jenderal Mata Tiga. Dan dawat! Seketika baju zirah bagian pundak Jenderal Mata Tiga pun langsung hancur guys. Dan maut, Roh Darah Bumi pun dengan cepat merebut tombak Mata Tiga dan langsung membuangnya. Roh Darah Bumi pun langsung memasang kuda-kuda dan berkata, "Hehehe, akan kubuat kamu merasa ketakutan. Menyerahlah padaku, Roh Darah Bumi akan mengampuni hidupmu." Jelas saja hal itu membuat Jenderal Mata Tiga tambah geram dan langsung melancarkan pukulannya sambil berteriak, "Menyerah katamu? Itu hanya khayalanmu. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku tidak akan menyerah padamu iblis." Ya, dawak! Dengan sekuat tenaga, Jenderal Mata Tiga pun memukul kepala Roh Darah Bumi dengan sekuat-kuatnya, dan ia pun berusaha menambah tekanannya dan memutarnya untuk menyakiti Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi pun lalu berteriak, "Bunuh aku prajurit surgawi!" Dan dawak! Jenderal Mata Tiga langsung melancarkan sadukannya dari atas tepat ke kepala Roh Darah Bumi. "Kau pantas mati!" teriak Mata Tiga. Tapi tiba-tiba saja, mawet. Seketika Roh Darah Bumi melancarkan pukulan yang bertubi-tubi dan sangat dahsyat guys. "Rasakan ini!" teriaknya. Dan tak hanya itu, Roh Darah Bumi pun lanjut ancang-ancang bersiap untuk melakukan pukulan yang lebih dahsyat lagi. "Kecermelanganmu akan berakhir di sini," ucap Roh Darah Bumi. Sin langsung diperlihatkan flashback di suatu sore di istana surga. Terlihat Dewa Sasin dan Mata Tiga sedang ngobrol berdua di atas menara yang tinggi sambil melihat matahari yang akan terbenam. Dewa Sasin pun di situ berkata,
Mata Tiga, apakah kamu berharap hidupmu akan berakhir seperti apa? Dan Jenderal Mata Tiga di situ tak menjawabnya dan balik berkata, bagaimana denganmu? Dan Dewa Sasin pun menjawab, yaitu tidak ada penyesalan. Mata Tiga pun berkata lagi, tidak menyesal. Mengapa? Dan Dewa Sasin pun menjawab, aku berharap suatu hari nanti ketika hidupku berakhir tidak ada penyesalan dalam hidupku. Dan Jenderal Mata Tiga pun di situ berkata, aku selalu lebih sederhana darimu Dewa Sasin. Aku hanya berharap. Seketika terlihat Mata Tiga yang saat ini sudah terpojok dan sambil menatap ke atas, ia meneruskan perkataannya, aku hanya berharap mati dalam peperangan yang besar di tangan musuh yang kuat. Karena itu adalah suatu penghormatan. Dan kini roh darah bumi pun sudah berada di atas Mata Tiga dengan kekuatan besarnya. Terlihat kini mulut Mata Tiga yang sudah mengeluarkan darah berkata lirih, hai dan mak beleng. Seketika terlihat serangan darah bumi kepada Mata Tiga mengguncang seluruh surga dengan ledakan yang sangat besar. Dan apakah hidup Mata Tiga kini benar-benar sudah berakhir? Dan kini akibat dari ledakan itu, alam surga pun kini menjadi berwarna merah seperti terbakar. Di situ roh darah bumi pun berkata, Jenderal Mata Tiga, aku akan selalu mengingatmu. Dan tiba-tiba saja Jenderal Timur pun muncul lagi dan berteriak, berani-beraninya kamu menghancurkan istana surgawi, membunuh seorang prajurit dan jenderal surgawi. Para dewa surga berkumpullah dan bersumpah untuk melindungi langit. Roh darah bumi pun langsung menatap Jenderal Surga Timur lalu berkata, hei, tak terduga wajah punggawa tua ini muncul lagi. Dan jeder, terlihat kilatan petir ungu yang menyambar. Dan itu adalah Jenderal Barat dengan satu set rebananya. Dan langsung disusul oleh para jinggang surga. Mereka pun berkata, bersumpah untuk melindungi langit, bersumpah untuk melindungi langit. Seketika mereka pun langsung mengepung roh darah bumi dan berkata lagi, basmi dan musnahkan iblis. Di situ roh darah bumi pun kemudian berkata, bagus sekali, dewa-dewa surga memang mempunyai semangat juang yang tinggi. Tapi di mataku, kalian hanya sekumpulan orang tua dan lemah yang lebih buruk dari sampah. Jelas saja perkataan itu langsung membuat Jenderal Timur dan Jenderal Barat pun naik pitam. Lancang, kamu memang penjahat dunia. Surga tidak akan pernah menyerah padamu, teriak Jenderal Barat. Lalu roh darah bumi pun dengan pandangan sinisnya berkata, perbedaan terbesar antara apa yang disebut makhluk surgawi dan monster biasa adalah dewa surgawi itu tahu cara menggunakan kata-kata indah untuk mengemas dirinya. Mulut indah, tubuh yang secara alami terlihat cantik. Inikah alasannya para makhluk surgawi itu merasa superior dibandingkan dengan yang lain, bukan? Perkataan roh darah bumi ini langsung membuat kedua jenderal itu pun hanya terdiam. Dan roh darah bumi pun dengan senyum tipisnya lalu berkata lagi, tapi apakah kalian tahu, aku roh darah bumi ini, seberapa sulitkah jika roh darah bumi ini ingin membantai langit sekarang juga? Ini adalah kata-kata terindah yang menghiasi ketakutan kalian yang tak bisa disembunyikan lagi itu. Perkataan menohok roh darah bumi itu pun langsung membuat para dewa surgawi kena mental. Dan tiba-tiba saja Jenderal Timur pun sekuat tenaga mengeluarkan kekuatannya untuk segera menyerang roh darah bumi. Apa arti perang ini jika kita tidak menyerang? Ayo semuanya berjuang. Roh darah bumi pun langsung melirik ke Jenderal Timur. Tapi dengan cepat roh darah bumi pun langsung mendekat kepada Jenderal Timur dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Jika kamu benar-benar ingin mati, aku dapat segera memenuhinya. Jenderal Timur pun hanya bisa berdiri kaku di situ dan berkata dalam hati, mustahil, semakin lebih dekat denganmu, aku semakin merasa ketakutan. Kekuatan iblis ini membuat jantungku terasa meledak. Roh darah bumi pun di situ langsung bertanya, kenapa dewa tua ini tiba-tiba menghentikan serangannya. Dan Jenderal Timur yang sudah kena mental dan merasa tak bisa apa-apa ini langsung berkata, bunuh saja aku, tak perlu dikatakan lagi. Dan tak diduga, roh darah bumi pun langsung memegang pundak Jenderal Timur sambil berkata, aku tidak bermaksud membunuhmu sama sekali. Aku juga tidak bermaksud membantai surga. Aku hanya berniat baik untuk membantumu membersihkan sampah. Itu saja. Perkataan darah bumi itu langsung membuat dewa yang lain di situ pun keheranan dan bertanya-tanya. Lalu roh darah bumi pun berkata lagi, kita mungkin memiliki sedikit kesalahpahaman. Aku di sini bukan untuk membunuh. Jenderal Barat pun di situ sangat terkejut
karena ia merasa semua niat membunuh roh darah bumi pun seketika menghilang. Jenderal Timur pun dengan ketakutan mencoba bertanya, "Kau sebenarnya apa yang kau inginkan?" Dan roh darah bumi pun berkata, "Hanya satu, yaitu senjata langit itu, cermin Tianpan." Jenderal Timur pun langsung terkejut dan berkata dalam hati, "Cermin Tianpan?" Lalu diperlihatkanlah senjata itu yang saat ini sudah retak saat digunakan Tathagata waktu itu. Scene balik lagi di hutan labirin. Terdengar Wukong bertanya kepada Biksu Tong, "Guru, siapa yang akan melakukan pengorbanan?" Biksu Tong pun lalu menjawab, "Aku juga belum tahu." Dan Wukong pun berkata lagi, "Guru, jangan menganggapnya terlalu serius. Monster bekicot itu hanya bicara omong kosong." Rumput Reng pun langsung menyahut, "Itu benar, kita harus menemukan jalan untuk meninggalkan roda tak terbatas ini. Ayo, tidak ada yang perlu dikorbankan." Wuching pun di situ masih saja bertanya-tanya, reinkarnasi apa? Pengorbanan apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Wukong pun kemudian berkata, "Guru, tolong jangan berkecil hati. Berapa banyak halangan rintangan yang sudah kita lewati." Dan terlihat Wukong dan Wuching terus saja berbicara, sedangkan Biksu Tong pun hanya duduk bersila sambil mendengarkan obrolan mereka. Tapi tiba-tiba saja Wukong pun menghilang dari situ, disusul dengan Wuching yang juga menghilang. Biksu Tong pun langsung terkejut dan berdiri. "Hei, kemana kalian pergi?" ucapnya. Hal itu pun langsung membuat Biksu Tong jadi kebingungan dan berkata, "Sangat aneh sekali. Tiba-tiba saja Wuching dan Wukong kemana perginya?" Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang memanggil-manggil, "Tan Sanzang, Tan Sanzang, Tan Sanzang." Dan seketika tempat itu pun langsung berubah menjadi hitam putih. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah cahaya terang dari belakang Biksu Tong. Biksu Tong pun langsung menoleh, dan kini terlihat di situ ada seseorang yang sangat besar tanpa wajah dan mempunyai mata yang banyak di tubuhnya. Dan ia pun berkata, "Tan Sanzang, apa yang membuatmu ke tempat ini?" Biksu Tong yang masih terkejut ini berkata, Kamu siapa?" Lalu manusia raksasa itu pun berkata, "Tidak peduli siapa aku. Pertanyaannya adalah siapa kamu? Apa yang membawamu kepada aku?" Dan Biksu Tong pun langsung menjawab, Ini adalah jalan yang lurus, berjuang untuk kebenaran langit dan bumi. Karena untuk menyelamatkan 3000 dunia, aku harus menemukan jantung bumi. Oleh karena itu, aku kesini." Dan manusia raksasa itu pun berkata, "Apakah kamu percaya dengan kebenaran langit dan bumi itu?" Biksu Tong pun menjawab, "Tentu saja aku percaya. Jika tidak ada kebenaran langit dan bumi, mengapa kita hidup di dunia ini?" Lalu manusia raksasa pun bertanya lagi, "Tan Sanzang, untuk menjaga dan menegakkan kebenaran di dunia ini, seberapa banyak kamu mau berkorban?" Dan Biksu Tong pun menjawabnya, "Aku akan melakukan segala cara, bahkan jika aku harus mati." Mendengar jawaban Biksu Tong itu, kini manusia raksasa itu pun langsung berkata, "Bagus sekali. Ada orang sepertimu yang rela berkorban demi umat manusia, langit dan bumi. Tan Sanzang, jika kamu menemukan jantung bumi, apakah kamu rela menukarkan dengan hidupmu?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Jika aku tidak pergi ke alam baka, lalu siapa yang akan pergi ke sana?" Manusia raksasa pun di situ kemudian mengeluarkan kekuatan laser dari wajahnya yang langsung menembak dan menembus tubuh Biksu Tong. Seketika Biksu Tong pun langsung lenyap, guys. Dan kini terdengar Wukong pun berkata seperti saat sebelum Wukong dan Wuching menghilang dari hadapan Biksu Tong, "Guru, tolong jangan berkecil hati. Berapa banyak halangan rintangan yang sudah kita lewati bersama." Dan setelah Wukong berkata seperti itu, Biksu Tong pun tampak hanya terdiam seperti patung. Sehingga hal itu membuat Wukong keheranan. "Guru, kau, Sun Wukong, ada yang tidak beres," ucap rumput Reng di situ. Wukong pun kemudian mendekatkan wajahnya kepada Biksu Tong dan langsung berteriak, "Guru, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Kamu seperti ini, itu tidak akan bisa membuatku takut. Kamu sangat membosankan, apa kamu tahu?" Dan terlihat kini Biksu Tong pun masih terdiam saja, guys. Hal itu membuat Wukong dan Wuching pun menjadi bertanya-tanya. Hingga akhirnya Wukong akan meletakkan jarinya ke hidung Biksu Tong dan berkata, "Guru, apakah kamu... jangan, tidak mungkin, Guru." Ucap Wukong sangat kaget ketika ia memeriksa nafas dari Biksu Tong. Wukong pun langsung berkata, Guru, nafasnya,
Apakah dia sudah mati? Dan terlihat monster bekicot pun muncul lagi sambil berkata, "Hei, aku sudah mengatakan sebelumnya, memang harus ada seseorang yang harus berkorban. Kenapa kamu tidak percaya padaku?" Scene kemudian beralih di surga luar langit atau surga 34. Terlihat di situ Taois yang masih terpukul berkata kepada Tathagata, "Ini adalah tempat dari Dewa Tianyi, dewa dari dewa, tapi sekarang dia telah meninggal." Tathagata pun langsung terkejut dan bertanya, apakah sang Dewa Tianyi bertempat tinggal di tempat yang sunyi ini? Taois yang masih larut dalam kesedihan dan menangis itu pun lalu berkata, Tapi kamu bilang istri dan anakku semuanya tidak ada. Apakah itu benar?" Tathagata pun langsung menjawab, "Itu benar. Itu mungkin hanya obsesi dari senior sendiri." Tiba-tiba saja Taois pun langsung berdiri bersiap menyerang Tathagata dan berteriak, "Tidak, mereka itu ada. Kamu berbohong padaku." Tathagata pun langsung mengeluarkan segel Budanya dan duar. Seketika Taois pun langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Tathagata sambil berteriak, "Kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong. Kamu berbohong kepadaku. Aku memiliki keluarga. Aku dulu memiliki keluarga yang bahagia." Melihat Taois yang seperti itu, Tathagata pun berkata, "Senior, harap tenang dulu." Tapi Taois pun tetap saja marah sambil berteriak, "Kamu bohong, kamu pembohong." Tathagata pun dengan cepat langsung melompat dan meletakkan telapak tangannya ke kepala Taois sambil memejamkan matanya. Tapi saat memejamkan matanya itu, Tathagata pun tiba-tiba merasakan sesuatu. Tubuhnya pun kini menjadi melayang dan seperti masuk ke dalam tubuh Taois. Dan seketika Tathagata pun terkejut karena ia melihat sesuatu di depannya. Karena saat ini ia melihat sosok manusia raksasa yang membunuh Biksu Tong di hutan labirin. Dan dari dalam lubang kepala manusia itu, kini Tathagata pun melihat Biksu Tong. Apa? Bagaimana bisa ada Tan Sanzang?" ucap Tathagata di situ. Dan tiba-tiba bayangan itu pun menghilang lagi. Tathagata pun langsung keluar dari tubuh Taois dan mendarat di situ. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah Tianren bersama dengan Raja Kebajikan dan Dewa Sasin. Tianren pun langsung menunjuk ke bawah dan berkata, "Ayah, itu dia. Dia adalah musuh lamaku, si jahat sampah yang tak termaafkan yang bernama Pendeta Guan Taois." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.